Ya, mohon tunggu sebentar, kata pemandu belanja itu, lalu dengan hati-hati mengembalikan tulisan dengan bumbu ke tempatnya semula. Lalu ia bergegas ke laci besar, menemukan sebuah kantong kain, mengeluarkan seikat pisau ukir kasar dari dalamnya, dan melemparkannya langsung ke meja dengan gerakan yang agak kasar. Ini 50 koin perak, tapi hanya bisa digunakan untuk latihan. Hampir mustahil menggunakannya untuk membuat pola sihir yang bagus, kata pemandu belanja itu jujur. Melihat pisau ukir kasar di atas meja, ekspresi Xiao Hong sedikit berkerut, yang membentuk kontras yang sangat kuat dengan penyesuaian sebelumnya. Ada yang lebih baik. Xiao Hong ragu sejenak dan bertanya. Jelas, set pisau ukir berkualitas rendah di depannya terlalu buruk. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Pemandu belanja itu terus mencari di rak-rak tanpa rasa tidak sabar. 1 jam kemudian, ketika Xiao Hong keluar dari toko pola sihir lagi, wajahnya dipenuhi rasa sakit. Ranselnya yang keriput menggembung, dan ikat pinggang pembuat pola yang terbuat dari kulit asli tergantung di pinggangnya. Berbeda dengan dukun elit, selain beberapa kantong kecil untuk meletakkan pola sihir, terdapat juga tempat khusus untuk menggantung pisau ukir dan cairan pola sihir. Namun, harganya cukup mahal, hanya 50 koin perak. Namun, tampilannya bagus dan sangat praktis. Melihat telapak tangan Xiao Hong lagi, hanya ada 2 koin tembaga dan pola ajaib audiovisual, yang merekam beberapa lagu. Ini adalah hadiah kecil yang diberikan oleh Magic Pattern Shop saat Anda membeli 5 koin emas atau lebih. Melihat 2 koin tembaga yang tersisa di tangannya, Xiao Hong tersenyum tak berdaya. Ia hanya bisa meyakinkan diri bahwa ia akan mendapatkan kembali uang itu setelah ia belajar cara membuat pola sihir. Setelah berbelok beberapa kali di jalan, Xiao Hong segera tiba di tempat parkir mobil berpola ajaib yang menuju ke tambang kota timur. 2 koin tembaga di tangannya hanya cukup untuk membayar ongkos. Saya naik bus pola ajaib dan pulang. Hari sudah senja. Setelah membuka ranselnya, Xiao Hong mulai mengeluarkan berbagai bahan dari ransel penuh tanpa henti, dan mulai memproses bahan-bahan itu satu persatu dan mencampurnya menjadi cairan pola ajaib. Yang perlu dilakukan Xiao Hong sekarang adalah mendapatkan pola ajaib obat yang dapat menghilangkan rasa sakit. Inilah yang sangat dibutuhkan Xiao Hong. Meskipun ia memiliki pola ajaib obat Sang Hong Yun, pola itu hanya dapat digunakan 50 kali. Jika ia ingin mengandalkannya untuk bertahan selama setahun, ia harus menggunakannya dengan hati-hati. Menciptakan pola ajaibnya sendiri untuk menyembuhkan penyakitnya sendiri merupakan niat awal Xiao Hong dalam mempelajari cara membuat pola ajaib. Xiao Hong, yang sudah ahli dalam farmakologi dan proporsi cairan pola ajaib pereda nyeri, sangat terampil dalam menangani bahan-bahan tersebut. Hanya dalam 5 menit, sebuah stoples kecil berisi larutan transparan berwarna biru muda muncul di tangan Xiao Hong. Ketika semuanya sudah siap, langit berangsur-angsur menjadi gelap dan sinar terakhir dari matahari terbenam-terbenam dalam kegelapan. Setelah berganti pakaian tambang dan mengambil cangkulnya, Xiao Hong segera keluar rumah dan menuju tambang. Hari sudah gelap, jadi ketika Xiao Hong tiba di tambang, hampir tidak ada orang di dalam. Kebanyakan orang sudah pergi ke kafetaria. Sesampainya di lantai 3 tambang, Xiao Hong berhenti di tempat Lile dan timnya sering menambang, lalu mulai mencari dan menambang. Untuk batu giok putih yang telah ditambang ini, Xiao Hong berencana membuat pola ajaibnya sendiri. Beberapa jam kemudian, ketika Xiao Hong keluar dari tambang, waktu sudah lewat pukul 9 malam, dan seluruh tambang hampir kosong. Awalnya Xiao Hong berencana untuk menyerahkan beberapa lembar uang untuk menutupi kekurangannya, tetapi ketika melihat keadaan sedang sepi, Xiao Hong hanya menerimanya saja dan tidak menyerahkan sekeping uang pun. Setelah kembali ke rumah dengan hati-hati, Xiao Hong mulai mengolah batu giok putih mentah tanpa henti. Sepotong batu giok putih mentah mungkin bisa dipotong menjadi 2 atau 3 batu pembawa giok putih. Jika beruntung, 4 potong bisa dibuat. Xiao Hong hanya membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk memotong 6 potong batu pembawa giok putih menggunakan alat pemotong yang dibelinya. Duduk di depan meja yang pang camping, Xiao Hong mengatur kecerahan pola sihir cahaya ke maksimum, menyingsingkan lengan bajunya, menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan batu pembawa yang telah dipotong dan dipoles, dan mengeluarkan pisau runcing miring dari tas pisau ukir. Xiao Hong mengerahkan kekuatan dalam tubuhnya, mentransfernya ke ujung pisau, dan menebas ke bawah. Aduh, baru setelah tebasan pertama, Xiao Hong menyadari pukulannya terlalu berat. Jika rusak, pembawa batu tersebut akan dibongkar seluruhnya. Tanpa daya, Xiao Hong menggelengkan kepalanya sedikit, dan tanpa henti, dia mengeluarkan potongan kedua dan mengulangi tindakan sebelumnya untuk memotongnya. Meskipun keseluruhan prosesnya agak bergelombang, ukiran itu akhirnya selesai.
Langkah selanjutnya adalah menyuntikkan cairan pola ajaib ke dalam pola batu pembawa. Ini juga merupakan pekerjaan yang sangat rumit. Jumlah cairan pola ajaib yang disuntikkan ke dalam pola tidak hanya harus dikontrol oleh gaya dorong untuk mencegah luapan, tetapi juga harus menyuntikkan gaya dorongnya sendiri ke dalam cairan pola ajaib selama proses penyuntikan untuk memfasilitasi langkah terakhir aktivasi. Dia mengeluarkan pisau ukir berbentuk V, mencelupkannya ke dalam cairan pola ajaib yang disiapkan sebelumnya, dan kemudian Xiao Hong bersiap untuk membimbingnya melalui kekuatan pendorong dan menyuntikkannya ke dalam pola. Klik, tepat ketika Xiao Hong mengeluarkan pisau ukir berbentuk V dari botol berisi cairan pola ajaib, setetes cairan pola ajaib langsung jatuh ke batu pembawa yang memiliki pola ukiran. Hal ini terjadi karena Xiao Hong gagal mengarahkan cairan pola ajaib tepat waktu dan meresap ke dalam batu pembawa, sehingga seluruh batu pembawa hancur. Melihat pemandangan seperti itu, Xiao Hong hampir ingin menangis, tetapi air matanya tak keluar. Tak berdaya, ia hanya bisa menerima kenyataan kegagalan. Namun saya telah belajar suatu pelajaran dalam hati saya, yaitu, rincian menentukan keberhasilan atau kegagalan. Setelah mengambil batu pembawa baru, Xiao Hong mengambil pisau bevel lagi dan memulai lagi. Saat itu tengah malam, menatap Xiao Hong, ia duduk di meja dengan rambut acak-acakan dan alis berkerut. Di salah satu kaki meja terdapat 7 atau 8 pola sihir yang gagal. Saat itu, Xiao Hong merasa cemas atau bahkan kesal. Awalnya ia mengira persiapannya sudah cukup, tetapi ia tidak menyangka akan gagal total. Jika tidak hati-hati, ia akan gagal total, tidak hanya kehilangan materi, tetapi juga harus memulai dari awal lagi. Ia hampir mencapai kesuksesan ketika 2 langkah pertama telah selesai. Namun, ketika ia menggunakan kekuatan pendorong untuk mengaktifkannya, tubuh dan pikirannya bergerak, menyebabkan kekuatan pendorong tersebut menjadi tidak stabil. Pola sihir yang hampir berhasil langsung hancur. Harus dikatakan bahwa ini merupakan pukulan besar bagi Xiao Hong. Klik, pada saat ceroboh, pisau ukir di tangannya tergelincir, dan ujung pisau ukir langsung terlempar dari batu pembawa, membentuk pola yang salah, dan gagal lagi. Orang pembawa sial, Xiao Hong akhirnya tak kuasa menahan diri dan mengeluarkan suara seperti itu. Ia melempar batu ke depannya dan menggaruk rambutnya dengan keras. Kemudian ia bersandar di kursi dan menarik napas panjang, mencoba mencurahkan semua rasa frustrasi di hatinya. Xiao Hong tahu betul bahwa ini disebabkan oleh ketidaksabarannya, tetapi pada saat ini, dia tidak dapat menjaga dirinya tetap tenang apapun yang terjadi. Alasan langsung untuk fenomena ini adalah setiap kali ia gagal, itu berarti kehilangan uang hasil jerih payahnya. Ia tidak mampu untuk gagal. Semakin ia berpikir seperti ini, semakin besar tekanan yang ia rasakan. Semakin besar tekanannya, semakin tidak seimbang mentalnya, dan kemudian ia memasuki lingkaran setan. Sekali lagi, ia dengan hati-hati mengeluarkan 2 cangkir manik-manik berpola ajaib misterius dari saku celana dalamnya dan memandangi pola-pola ajaib yang indah itu dengan penuh harap. Saat ini, Xiao Hong benar-benar merasakan betapa jauhnya pola-pola ajaib indah itu darinya. Setelah melihatnya sejenak, Xiao Hong yang kelelahan baik secara fisik maupun mental, dengan santai meletakkan 2 manik pola ajaib itu ke dalam mangkuk porselen yang berisi beberapa buah bunga matahari. Namun, pada saat ini, raut wajah lelah Xiao Hong sedikit berubah, dan tiba-tiba ia melihat sebuah pola sihir baru di atas meja dari sudut matanya. Itu adalah pola sihir audiovisual yang diberikan gratis oleh toko pola sihir. Konon, itu adalah album seorang bintang baru, Musier. Xiao Hong sebenarnya tidak tahu banyak tentang musik, dan ia juga tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Ia melirik album Musier, lalu meletakkan tangannya yang agak lelah di atasnya. Setelah menggunakan sedikit tenaga untuk mengaktifkannya, Xiao Hong bersandar malas di sandaran kursi lagi, alisnya berkerut, dan suasana hatinya sedang buruk. Tetapi pada saat ini, pola ajaib audiovisual di sebelah Xiao Hong tiba-tiba berkedip, dan kemudian musik yang lembut dan indah perlahan masuk ke telinga Xiao Hong, seperti angin segar di musim panas, bertiup di hati Xiao Hong yang gelisah, diikuti oleh suara wanita yang bersih dan murni. Alis Xiao Hong yang berkerut erat tak dapat menahan diri untuk bergerak sedikit, lalu perlahan mengendur. Tiba-tiba, Xiao Hong merasa seperti berada dalam pelukan hangat ibunya, mendengarkan lagu-lagu lembut ibunya, dan hampir tertidur. Suasananya damai dan tenang, bagaikan arus hangat yang menyelimuti hati Xiao Hong yang dingin, membuat Xiao Hong merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Ia perlahan membuka matanya dan melihat seorang wanita bergaun putih berdiri di antara bunga-bunga dan bernyanyi lembut dalam pola ajaib audiovisual. Rambutnya yang panjang bak air terjun dan penampilannya yang segar dan alami membuat Xiao Hong tampak sangat santai.
Titik titik titik. Sudah bertahun-tahun berlalu, aku bahkan tak ingat berapa banyak ubanmu. Aku sendirian, tapi aku masih berpegang teguh pada janji yang kubuat. Klik, saat lirik ini keluar dari pola ajaib audiovisual, setetes air mata tiba-tiba mengalir dari sudut mata Xiao Hong dan mengalir ke pipinya hingga ke tanah. Kata-kata itu tiba-tiba membangkitkan kenangan lama Xiao Hong desa yang kacau, tulang-tulang berserakan di jalan, dan tangan dingin ibunya yang memeluknya. Hong pergilah dari sini secepatnya. Ingat, hiduplah untukku. Bu, aku mau. Xiao Hong ingat dia menjawab seperti itu. Kemudian, wajah ibunya yang tersenyum perlahan membeku, dan wajah tak berdaya itu dipenuhi air mata. Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk perlahan menutupi pipinya dengan kedua tangannya, bahunya terus bergetar, air mata merembes dari sela-sela jarinya, tetapi Xiao Hong tak bersuara sedikitpun. Lagu itu seakan menusuk hati Xiao Hong sekaligus, menyingkap bagian hatinya yang paling rapuh. Dapat dikatakan bahwa Xiao Hong telah berusaha keras untuk bertahan hidup, bukan hanya karena dia takut mati, tetapi juga karena janji yang dia buat kepada ibunya. Butuh waktu lebih dari 10 menit sebelum air mata Xiao Hong berhenti. Setelah menangis terseduh-seduh, ia seolah telah meluapkan semua emosinya. Suasana hatinya tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Ia tidak lagi cemas atau terburu-buru, dan suasana hatinya setenang air. Seperti seorang anak yang menyedihkan, Xiao Hong menyeka air mata dari sudut matanya, lalu meletakkan batu pembawa baru di depannya lagi, mengambil pisau ukir, dan mulai mengulangi tindakan sebelumnya sedikit demi sedikit, matanya yang basah dan merah tampak sangat fokus. Setelah beberapa saat, garis-garis yang jelas terbentuk di batu pembawa. Meskipun keterampilan pisaunya masih agak canggung, akhirnya selesai lagi. Kemudian Xiao Hong, tanpa mengubah ekspresinya, mengambil pisau ukir berbentuk V, mencelupkannya ke dalam cairan pola ajaib, dan menggunakan tenaga penggeraknya untuk memandu cairan pola ajaib secara merata ke dalam pola batu pembawa sedikit demi sedikit. Dengan ketenangan pikiran, mobilisasi kekuatan pendorong secara alami menjadi jauh lebih mudah. Tak lama kemudian, garis-garis pada batu itu terisi cairan lengket berwarna hijau muda. Dengan hati-hati meletakkan pisau ukir itu, Xiao Hong perlahan membuka tangannya dan menutupi pola ajaib di depannya, bersiap untuk menyelesaikan tugas terakhir dan menggunakan kekuatan pendorong untuk mengaktifkan pola ajaib itu. Saat Xiao Hong perlahan-lahan meletakkan tangannya di atas pola penghilang rasa sakit, tangannya perlahan memancarkan cahaya lembut, dan pola ajaib di depannya juga memancarkan cahaya lambat, seperti napas manusia, perlahan menyala dan perlahan meredup. Pada saat ini, Xiao Hong tetap tenang, secara bertahap mengendalikan kekuatan pendorong dan melepaskannya sedikit demi sedikit, mencoba mengaktifkan sepenuhnya pola sihir penghilang rasa sakit. Desir, cahaya terang dan cemerlang tiba-tiba melintas di pola setan obat di depan Xiao Hong, lalu berangsur-angsur meredup, dan akhirnya disuntikkan ke dalam cairan kental di antara pola-pola itu, berangsur-angsur mengeras dan menjadi kristal. Sudah selesai melihat perubahan pola sihir di depannya, Xiao Hong mengedipkan mata, menghentikan transmisi tenaga penggerak, mengulurkan tangan, dengan hati-hati mengambil pola sihir penghilang rasa sakit di depannya, dan mengamatinya berulang-ulang. Meskipun pengerjaannya agak kasar, semuanya memenuhi syarat untuk sebuah pola sihir yang berhasil. Ia dengan hati-hati memobilisasi sisa tenaga penggerak di tubuhnya dan memasukkannya ke dalam pola ajaib obat penghilang rasa sakit di tangannya. Dalam sekejap, batu pembawa pola ajaib obat penghilang rasa sakit itu tiba-tiba berubah menjadi kehampaan, dan pola ajaib di atasnya pun berubah menjadi tubuh energi, yang terus-menerus mengelilingi pergelangan tangan kanan Xiao Hong. Selesai, sukses. Melihat pemandangan itu, secercah cahaya melintas di mata Xiao Hong, dan semburat kegembiraan tiba-tiba terpancar di wajahnya, bagaikan anak kecil yang melihat hadiah ulang tahun. Saat itu, Xiao Hong hanya merasa ada sesuatu yang ekstra di lengan bawahnya yang memungkinkannya mengendalikannya. Perasaan ini sungguh luar biasa. Ia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkan kelima jarinya ke dadanya. Kemudian, Xiao Hong menembakkan cahaya biru muda ke dadanya. Dalam sekejap, Xiao Hong merasakan sensasi menyegarkan di dadanya, dan rasa sakit yang tadinya tumpul langsung hilang. Efisien. Penemuan ini tentu saja membuat Xiao Hong semakin bersemangat. Untuk sesaat, Xiao Hong bersorak-sorai di ruangan itu seperti anak kecil yang polos, dan ketenangan masa lalu pun sirna. Meskipun ini hanya sebuah keberhasilan kecil, hal itu sangat berarti bagi Xiao Hong, karena pada saat itu, ia akhirnya resmi menjadi pembuat pola, dan juga mengambil langkah pasti di jalan menuju keselamatan diri. Pada saat inilah, Xiao Hong melihat harapan. Setelah bersorak selama setengah jam, Xiao Hong perlahan-lahan mulai tenang dan perlahan-lahan menarik kembali tenaga pendorong dari pola sihir penghilang rasa sakit di lengannya.
Pada saat ini, batu pembawa pola sihir penghilang rasa sakit kembali mengembun di kehampaan, kembali ke bentuk aslinya, dan jatuh ke tangan Xiao Hong. Ini juga merupakan fitur terbesar dari batu pembawa tersebut. Ia memusatkan pandangannya pada pola ajaib audiovisual di atas meja. Setelah selesai diputar, gambar itu terhenti di frame terakhir seorang perempuan bergaun putih, dengan rambut panjangnya yang sedikit tertiup angin. Musier, terima kasih. Xiao Hong memandangi bayangan Musier dan berkata lembut. Ia tahu betul bahwa jika bukan karena nyanyian Musier tadi, ia mungkin masih jauh dari kesuksesan. Setelah kegembiraan itu, Xiao Hong juga merasa sangat lelah. Tenaga yang tersisa di tubuhnya sangat sedikit, dan perutnya mulai keroncongan. Xiao Hong mengambil buah safflower dari mangkuk porselen dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat hendak mengunyah dan menelannya beberapa kali, tiba-tiba ia menyadari bahwa yang ada di mulutnya bukanlah buah safflower, melainkan benda keras. Pada saat ini, Xiao Hong tiba-tiba menyadari bahwa ia baru saja dengan santai melemparkan dua manik ajaib misterius ke dalam mangkuk porselen. Xiao Hong segera meludahkannya ke telapak tangannya dan diam-diam merasa beruntung. Jika ia menelannya utuh-utuh, entah apa akibatnya. Namun, tepat ketika Xiao Hong meludahkan manik pola sihir biru hitam itu ke telapak tangannya, ekspresi Xiao Hong tiba-tiba berubah. Ia melihat pola emas pada manik pola sihir biru hitam di telapak tangannya telah meredup, persis seperti ketika ditemukan di lantai 5 tambang, dan sekali lagi tampak sangat tua. Di mana garis-garis emasnya ada apa, bisik Xiao Hong pada dirinya sendiri. Raut wajahnya kembali bingung. Tiba-tiba Xiao Hong merasa ada bagian lain di tubuhnya. Ia sangat lelah tadi, tetapi kini ia merasa 100 kali lebih energi. Ia sekali lagi menggunakan metode pernapasan untuk merasakan kekuatan pendorong di dalam tubuhnya. Namun, Xiao Hong terkejut mendapati bahwa kekuatan pendorong yang awalnya sangat sedikit tiba-tiba penuh, dan dalam sekejap menjadi 202 bagian. Penuh Xiao Hong bingung sejenak, tetapi ia segera menyadari bahwa tujuan sebenarnya dari manik berpola sihir biru hitam yang tampaknya tidak berguna ini adalah untuk segera mengisi kembali tenaga pendorongnya. Untuk sesaat, Xiao Hong merasa agak terkejut. Ini pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Melihat manik pola ajaib biru tua yang telah redup, Xiao Hong tahu betul bahwa pengisian ulang seperti itu tidaklah tidak terbatas. Akan tetapi, meski begitu, Xiao Hong tetap sangat gembira telah menemukan kegunaan manik pola ajaib biru hitam ini. Karena dengan tenaga pendorong ekstra, ia dapat melakukan lebih banyak hal. Tanpa berpikir panjang, Xiao Hong dengan hati-hati meletakkan manik pola ajaib itu ke dalam mangkuk porselen lagi, membidik buah safflower, memakannya sedikit, lalu mengambil batu pembawa lagi, siap untuk membuat pola ajaib baru. Karena tenaga pendorongnya telah terisi kembali, pikirannya menjadi jernih dan beberapa ide cemerlang mengalir di benaknya. Kali ini, Xiao Hong berencana menggambar pola ajaib deteksi. Pola ajaib ini sering dibutuhkan oleh apoteker junior. Pola ini terutama digunakan untuk mendeteksi kondisi pasien. Namun, Xiao Hong berencana untuk memodifikasinya kali ini. Pola ini tidak hanya dapat mendeteksi tubuh, tetapi juga lapisan batu. Dengan cara ini, menemukan giok putih di masa mendatang akan jauh lebih mudah. Ketika memikirkan hal ini, Xiao Hong menjadi sangat gembira. Xiao Hong mengeluarkan pisau ukir berujung miring, dan mulai mengukir di atas batu pembawa tanpa henti. Karena sebelumnya ia pernah berhasil, kali ini ukiran Xiao Hong menjadi lebih tegas dan halus. Setiap putaran ujung pisau seakan membawa ide yang tak ada habisnya. Baru pada pukul 4 pagi, secercah cahaya fajar kembali muncul di langit. Xiao Hong pun dengan murah hati menghabiskan sisa tenaga penggerak yang telah ia isi ulang. 3 pola sihir baru muncul di hadapannya. Selain pola sihir penghilang rasa sakit sebelumnya, terdapat juga pola sihir deteksi dan pola sihir penyembuhan. Selama waktu ini, Xiao Hong juga mencoba menahan manik pola sihir biru hitam di mulutnya lagi, tetapi tidak berhasil. Namun, ketika ia melihat pola-pola emas pada manik pola sihir itu, ia melihat bahwa pola-pola itu mulai muncul perlahan. Xiao Hong tahu bahwa manik itu tampaknya mulai pulih. Perkiraan kasar menunjukkan bahwa itu akan memakan waktu sekitar 24 jam, atau sehari penuh. Sedangkan untuk manik berpola ajaib biru tua lainnya, Xiao Hong juga pernah mencoba menahannya di mulutnya, tetapi tidak berhasil. Jelas, manik itu seharusnya dikendalikan langsung oleh kekuatan pendorong seperti yang dipikirkannya sebelumnya. Setelah dengan hati-hati memasukkan 2 manik ajaib ke dalam sakunya, Xiao Hong langsung berbaring di tempat tidur dan tertidur lelap. Saat aku bangun, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 10 pagi. Langit sudah cerah dan terik matahari yang menyengat membuat udara terasa agak panas. Setelah menggosok matanya,
Xiao Hong berguling dan duduk dari tempat tidur. Pola sihir anti-inflamasi Sang Hong Yun, dikombinasikan dengan pola sihir pereda nyeri miliknya, membuat tubuh Xiao Hong tidak berbeda dengan orang biasa. Terlebih lagi, berkat peningkatan kekuatan pendorongnya, kondisi fisiknya bahkan lebih baik daripada orang biasa. Setelah mencuci mukanya beberapa kali dengan air bersih untuk menjaga dirinya tetap terjaga, Xiao Hong berganti pakaian, meletakkan semua barang di meja ke dalam laci, mengambil peralatan yang diperlukan dan detektor pola ajaib, dan segera berjalan keluar rumah dan menuju tambang. Pengeluaran Xiao Hong sekarang bisa dibilang sudah setara dengan membakar uang. Mengonfigurasi Yuxiang, berlatih, dan membuat pola sihir hampir semuanya menghabiskan uang. Hanya dalam 10 hari terakhir, ia sudah menghabiskan 5 koin emas. Jelas tidak realistis untuk hidup hanya dengan tabungan. Sekali lagi ia tiba di lantai 4 tambang. Berdasarkan siklus letusan, hanya tersisa 1 jam sebelum gelombang panas meletus. Biasanya, waktu sangat mepet, tetapi Xiao Hong sama sekali tidak terburu-buru. Dia mengulurkan 2 jarinya, dengan lembut mencubit pola sihir deteksi, dan meniru para master dalam pola sihir gambar, dengan lembut melemparkannya ke udara, dan kemudian menyuntikkan kekuatan pendorong ke dalamnya. Desir. Dalam sekejap, batu pembawa yang mendeteksi pola ajaib itu menghilang, dan kemudian pola ajaib berwarna merah muda mengelilingi lengan bawah Xiao Hong. Dengan kedua lengan terentang dan kelima jarinya terbuka, seberkas cahaya merah terang langsung terbentuk di dinding batu yang kasar. Saat Xiao Hong terus bergerak maju, berkas cahaya itu terus bergerak dan memindai dinding. Prinsip strip cahaya ini tidak rumit. Strip ini mengubah gaya dorong menjadi gelombang dan menembus ke dalam batu. Karena kepadatan batu giok putih dan batu berharga lainnya sangat berbeda dari batu biasa, gelombang yang dipantulkan juga berbeda. Xiao Hong mengandalkan hal ini untuk menemukan batu giok putih dan material berharga lainnya. Jepret, jepret, jepret. Dengan cangkul di tangan satunya, ia memahat dinding batu 3 kali dengan ringan. 3 titik putih muncul di dinding batu. Dinding batu itu dilapisi batu giok putih. Prosesnya mudah dan akurasinya 100%. Prosesnya hanya memakan waktu tidak lebih dari 30 detik, yang sangat efisien. Dengan kecepatan seperti ini, mengumpulkan 30 atau 40 keping giok putih dalam 1 jam bukanlah masalah. Ketika Xiao Hong memikirkan hal ini, raut wajah gembira muncul di wajahnya. Dibandingkan dengan masa lalu, ketika ia hanya bisa mengumpulkan 10 keping setelah bekerja keras, itu adalah perbedaan yang sangat besar. Ini juga merupakan manfaat langsung yang diberikan oleh murid Yu tingkat kedua dan pola sihir tingkat yang sama kepada Xiao Hong. Pada saat ini, adalah bohong jika mengatakan Xiao Hong tidak merasa bangga. Setelah berjalan sekitar 100 meter, lebih dari 100 mata pahat muncul di dinding batu di satu sisi. Selain batu giok putih, terdapat juga batu darah perang merah tua dan sebagainya. Setelah mengambil kembali pola sihir pendeteksi dan memasukkannya ke dalam saku, Xiao Hong mulai mengambil batu giok putih di dinding batu satu persatu. Ia berpikir dalam benaknya bahwa ia harus merancang pola sihir yang dapat menambang secara otomatis. Dengan cara ini, ia dapat menghemat tenaga dalam menambang. Hanya dalam 20 menit, kotak kayu Xiao Hong sudah penuh. Lebih dari 20 keping giok putih berkualitas tinggi dan 2 keping batu darah perang ditumpuk secara acak di dalamnya. Setelah dengan hati-hati memasukkan 2 potong batu giok putih berkualitas tinggi ke dalam kompartemen rahasia, Xiao Hong membawa kotak kayu dan cangkul itu, lalu perlahan meninggalkan tambang tingkat 4. Mengenai mata pahat lainnya di dinding batu, Xiao Hong mengabaikannya dan memutuskan untuk kembali mengambilnya besok. Lagi pula, tidak akan ada yang datang ke sini. Mandor yang bertanggung jawab untuk membeli batu dan membayar upah adalah seorang pria paruh baya berusia 40-an bernama Mu Yang. Mu Yang tentu saja akrab dengan Xiao Hong, satu-satunya pria yang bisa menyediakan giok putih berkualitas tinggi. Hubungannya dengan Xiao Hong memang tidak bersahabat, tetapi tidak ada konflik di antara mereka. Mereka hanya kenalan biasa. Hei, Xiao Hong, kau keluar sepagi ini sepertinya panen hari ini kurang bagus. Pantas saja, lagi pula kau masih punya waktu 1 tahun lagi. Lebih baik jangan ambil risiko. Melihat Xiao Hong perlahan mendekat, Mu Yang bercanda, raut wajahnya penuh keceriaan dan keceriaan. Meskipun Xiao Hong merupakan pengecualian di antara para penambang, bagaimanapun juga, ia tetaplah seorang penambang. Di sisi lain, Mu Yang adalah bos kecil, apapun yang terjadi. Meskipun ia benci orang-orang mengolok-olok penyakitnya, Xiao Hong tidak banyak bicara. Ia hanya meletakkan kotak kayu itu di meja pemeriksaan, membuka tutupnya, dan berkata lembut, periksa barangnya dan hitung upahnya. Jangan khawatir, barangnya tidak banyak,
akan segera dikirim. Sebelum Mu Yang sempat menyelesaikan kata-katanya, ia tercekat ketika melihat ke dalam kotak kayu Xiao Hong. Ia melihat kotak itu berisi berbagai macam batu mentah, beberapa di antaranya telah dipotong tepi dan sudutnya sebelum dimasukkan. Ini, banyak sekali, bisik Mu Yang pada dirinya sendiri sambil menggosok matanya tanpa sadar, agak tak percaya. Ia melihat Xiao Hong baru saja masuk ke tambang dan keluar tak lebih dari 40 menit kemudian. Bagaimana mungkin orang ini melakukannya? Mu Yang bergumam pada dirinya sendiri, sedikit linglung sejenak. Dilihat dari kualitas batu mentahnya, jelas batu-batu itu berkualitas tinggi. Ia mengumpulkan satu kotak penuh dalam waktu kurang dari setengah jam. Ini sungguh aneh. Kemudahan dan keceriaan sebelumnya tergantikan oleh ekspresi tak percaya. Matanya yang terkejut terus melirik Xiao Hong dan kotak kayu itu. Paman, hitunglah, aku sangat sibuk, kata Xiao Hong lembut dengan ekspresi tenang, menatap Mu Yang yang terkejut. Oh, otak Mu Yang agak bingung, jadi dia mulai menghitungnya satu persatu, dan masih menatap Xiao Hong dari waktu ke waktu, merasa sangat aneh di hatinya. Aku sudah menghitungnya. Ada 6 batu mentah yang bisa dipotong menjadi 3 batu giok putih, 20 batu yang bisa dipotong menjadi 4, dan 2 batu darah pertempuran, totalnya 8 perak dan 10 perunggu. Xiao Hong melihat Mu Yang perlahan memeriksa setiap potongan, dan berkata dengan tenang. Ia sudah memahami batu mentah yang dikumpulkannya dengan sangat jelas melalui deteksi pola sihir. Mu Yang melirik Xiao Hong dan mengabaikan kata-katanya. Ia terus memeriksa potongan-potongan itu satu persatu, berpikir dalam hati, kalau kau benar tentang ini, lalu untuk apa kau membutuhkanku? Kau benar-benar berpikir kau ahli mengendalikan ibel. Namun, tepat saat Mu Yang bergumam sendiri, ekspresinya perlahan mulai berubah. Saat data dari instrumen di sekitarnya ditampilkan satu persatu, hasilnya semakin condong ke kata-kata Xiao Hong sebelumnya. Hasil akhirnya adalah 6 potong batu giok putih dapat dipotong menjadi 3 bagian, 20 potong dapat dipotong menjadi 6 bagian, dan 2 potong batu darah perang mentah. Persis sama dengan apa yang dikatakan Xiao Hong sebelumnya. Aneh sekali. Mu Yang melihat hasil akhirnya, sudut mulutnya sedikit berkedut, lalu mengeluarkan 8 koin perak dan 10 koin tembaga dari kotak uang dan melemparkannya ke dalam kotak kayu Xiao Hong. Apakah kamu salah minum obat hari ini? Mu Yang menatap Xiao Hong lagi dan bertanya dengan lembut, ekspresinya penuh keanehan. Xiao Hong tidak menjawab, hanya tersenyum pada Mu Yang, lalu mengambil kotak kayu itu dan bersiap untuk pergi. Suasana hatinya sedang sangat baik. Sekarang ia mulai merasakan manisnya berlatih gaya dorong. Dengan menggunakan deteksi pola ajaib, kerja setengah jam saja setara dengan kerja 4 hari sebelumnya. Peningkatan efisiensinya sungguh luar biasa. Sekembalinya ke rumah, Xiao Hong, yang untuk pertama kalinya merasakan kemudahan yang dibawa oleh kekuatan, tidak berhenti berlatih mengendalikan kekuatannya. Berkat keberadaan manik-manik berpola sihir biru hitam, selama Xiao Hong bersedia mengeluarkan uang dan dapat menahan keinginannya untuk meningkatkan kekuatan, kecepatan peningkatan Xiao Hong akan 2 kali lipat dari orang biasa. Terlebih lagi, level ketiga dapat mengendalikan pola pertempuran, yang berarti ia memiliki tingkat serangan tertentu dan juga dapat melindungi dirinya sendiri. Ini jelas merupakan keuntungan besar bagi Xiao Hong. Setelah berjam-jam bekerja keras, Xiao Hong berhasil membuat beberapa piring besar yuxiang sesuai resep sebelumnya. Ukurannya 3 kali lipat lebih besar dari yang sebelumnya. Harganya mencapai 2 koin emas. Untungnya, beberapa bahan dikumpulkan sendiri oleh Xiao Hong. Duduk bersila di kepala tempat tidur, Xiao Hong mulai terus menggunakan metode latihan pernapasan untuk meningkatkan daya dorongnya. Kali ini, Xiao Hong telah mengambil keputusan dan berencana untuk menggunakan semua kekuatan pendorong yang tersisa hari ini, ditambah kekuatan pendorong yang dapat diberikan oleh manik pola sihir biru hitam. Singkatnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat daya dorong Anda secepat mungkin. Menjelang paruh kedua malam, hanya tersisa kurang dari 10 poin tenaga pendorong yang tersedia di tubuhnya, yang merupakan batas konsumsi. Menyaksikan piring terakhir dupa pendorong habis terbakar, kelopak mata Xiao Hong sudah terkulai. Setelah melirik sekilas ke arah yuxiang yang perlahan padam, Xiao Hong memiringkan tubuhnya dan langsung jatuh ke tempat tidur yang rusak, lalu tertidur. Berkat kombinasi dupa pendorong ini dan manik-manik berpola sihir biru hitam, daya pendorong Xiao Hong meningkat lebih dari 30 bagian hanya dalam 1 hari. Dari 202 bagian, kini menjadi 239 bagian. Kemajuannya luar biasa, tetapi juga cukup mahal. Bagi orang biasa, 1 emas sehari setara dengan 10.000 koin tembaga. Kalau itu bukan membakar uang, apa itu? Namun, demi mencapai level 3 secepat mungkin, Xiao Hong sangat putus asa.
Ia tahu betul bahwa waktunya sangat berharga. Semakin tinggi levelnya, semakin besar harapannya untuk menyelamatkan diri. Dengan cara ini, selama 3 hari penuh, Xiao Hong mencurahkan sebagian besar tenaga penggeraknya untuk berlatih tenaga penggerak setiap hari. Selain itu, ia menghabiskan 1 jam untuk menambang dan mengumpulkan material, serta melatih keterampilan pisau ukirnya, yang juga sangat diperlukan. Pembelajaran keterampilan pisau Xiao Hong terutama mengikuti pola Ibel Zitong yang diberikan kepadanya oleh Sang Hong Yun. Dapat dikatakan bahwa keterampilan pisau Sang Hong Yun benar-benar luar biasa. Meskipun perasaannya terhadap Sang Hong Yun rumit, hal ini tidak mempengaruhi peniruan Xiao Hong. Dalam sekejap mata, hari sudah sore. Xiao Hong, yang telah berlatih pisau sepanjang pagi, mengambil sepiring yuxiang lagi. Namun, ukuran piring ini jauh lebih kecil daripada sebelumnya, karena bahan-bahan yang dimiliki Xiao Hong hanya cukup untuk membuat beberapa yuxiang. Hasil tambangnya jelas tidak cukup untuk memenuhi kebudewa Xiao Hong. Yang lebih penting lagi adalah bahwa dengan bertambahnya tenaga pendorong di tubuhnya, Xiao Hong merasa bahwa efek dari dupa pendorong itu sudah tidak kentara lagi, dan harus ditingkatkan dan diperkuat lagi, tetapi itu membutuhkan prasyarat dasar, yaitu uang. Pada dasarnya, lebih dari separuh tabungan Xiao Hong yang diperoleh dengan susah payah selama 3 tahun dihabiskan hanya dalam beberapa hari. Untungnya, tenaga penggerak Xiao Hong kini telah meningkat menjadi 290 saham, jadi sepiring kecil dupa penggerak sudah cukup. Setelah menyalakan dupa, Xiao Hong sekali lagi menenangkan pikirannya dan berkonsentrasi melatih kekuatan pendorongnya sendiri. Kali ini, dupa penggerak hanya menyala selama 20 menit. Ketika Xiao Hong berhenti berlatih, tenaga penggerak dalam tubuhnya telah mencapai 301 bagian. Perlahan membuka matanya, secercah kegembiraan terpancar di mata tenang Xiao Hongping, lalu dia mengepalkan tinjunya. Meski masih merasakan sakitnya membakar uang, bagi Xiao Hong saat ini, dia selangkah lebih dekat menuju harapannya. Terlebih lagi, seiring meningkatnya level kekuatan pendorongnya, Xiao Hong dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan dalam tubuhnya semakin kuat. Dari segi kekuatan pendorong saja, Xiao Hong kini mampu bersaing dengan Su Qing, orang yang bertanggung jawab di sini. Ding, ding, ding. Tepat ketika Xiao Hong masih asyik dengan kegembiraannya, tiba-tiba terdengar 3 ketukan cepat di pintu. Dari ketukan itu saja, orang bisa merasakan kecemasan orang yang mengetuk pintu itu. Kakak Hong, apakah kamu sudah di rumah? Tepat ketika Xiao Hong menunjukkan sedikit keraguan, suara melengking Lile terdengar. Ya, ada apa, tanya Xiao Hong setelah memasukkan pola ajaib di meja ke dalam laci dan perlahan membuka pintunya. Kak Hong, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesuatu telah terjadi pada Linzi. Lile, yang berdiri di luar pintu, menelan ludahnya dan berkata dengan cemas. Meskipun Xiao Hong tidak banyak berhubungan dengan Lile dan yang lainnya di hari kerja, ia tetaplah orang yang paling dekat dengan Lile. Setiap kali Lile menghadapi masalah, ia pada dasarnya akan menganggap Xiao Hong sebagai refleks yang terkondisi. Adapun Linzi, dia adalah salah satu dari 7 atau 8 teman Lile, dan Xiao Hong juga mengetahui hal ini. Ada sesuatu yang terjadi pada Linzi. Apa yang terjadi, tanya Xiao Hong. Dilihat dari ekspresi Lile, sesuatu yang besar pasti telah terjadi pada Linzi, tetapi Xiao Hong tetap tenang. Lagi pula, kecemasan tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Saat kami sedang menambang tadi, sebuah batu besar jatuh dari terowongan tambang dan mengenai kaki Linzi. Lile menyeka keringat di wajahnya dan berbicara, raut wajahnya penuh kecemasan. Terbentur batu di kaki adalah kejadian umum di tambang, dan tentu saja, itu juga yang paling fatal. Sekali patah tulang terjadi, itu adalah bencana bagi para penambang malang. Setelah mendengar analisis ini, wajah Xiao Hong menjadi sedikit serius, lalu dia berkata dengan tenang, ayo, bawa aku melihatnya. Masuk lebih dalam lagi ke dalam tambang, Lile membawa Xiao Hong dan bergegas menuju lantai 3 tambang, dekat pintu masuk lantai 4. Lantai ini juga merupakan wilayah kekuasaan Lile dan beberapa rekannya. Karena melimpahnya batu mentah di lantai 3, terdapat konsep wilayah kekuasaan yang ketat di sini, dan setiap orang hanya diperbolehkan mengambil batu mentah dari wilayah kekuasaannya sendiri. Hal ini tentu saja memunculkan beberapa kelompok kecil, dan perkelahian pun sering terjadi. Lile dan teman-temannya adalah salah satu dari kelompok kecil ini. Hanya dengan bersatu, mereka dapat memperoleh pijakan di lantai 3, dan hanya dengan memperoleh pijakan, mereka dapat memperoleh penghasilan yang lebih baik. Jika tidak, mereka hanya dapat pergi ke lantai 1 dan 2 untuk menambang biji berkualitas rendah. Setelah berbelok sedikit di terowongan tambang, Xiao Hong melihat Linzi,
seorang pria berkulit gelap dan bertubuh kekar, terbaring kesakitan di terowongan tambang, giginya terkatup rapat dan alisnya berkerut. Di betis kanannya terdapat batu berdiameter sekitar 1 meter. Di sekelilingnya ada beberapa rekan Lile, semuanya dengan ekspresi cemas. Di ujung lorong, tak jauh dari sana, ada sekelompok penonton, tetapi ekspresi mereka tak lagi cemas. Para anggota kelompok kecil yang sering bertengkar dengan Lile bahkan menunjukkan ekspresi senang. Lindsay adalah pria yang kuat dan petarung yang handal. Dalam perebutan wilayah sehari-hari, kelompok-kelompok kecil di sekitarnya telah banyak menderita. Kali ini, Lindsay terluka, yang tak diragukan lagi merupakan pukulan telak bagi kelompok kecil yang dipimpin oleh Lile. Bahkan ada kemungkinan besar mereka akan ditelan oleh kelompok kecil lainnya dan diusir dari tingkat ketiga tambang. Kakak Hong, tolong aku. Melihat Xiao Hong muncul, Lindsay yang sedang menyeringai tiba-tiba berbicara dan menatap Xiao Hong dengan air mata berlinang. Meskipun Lile adalah pemimpin mereka, Xiao Hong memiliki status istimewa di hati mereka. Setiap kali mereka menghadapi masalah besar, mereka akhirnya akan meminta Xiao Hong untuk menyelesaikannya. Jangan bergerak, kata Xiao Hong lembut dengan ekspresi tenang sambil berjongkok di depan Lindsay, dan menatap batu besar setinggi 1,5 meter itu, tempat ia jatuh. Jelas, ia dalam masalah sekarang. Sudah berapa lama ditekan di sini mengandalkan pengetahuan dari buku-buku kedokteran, Xiao Hong mengamati kondisi Lindsay lalu berkata dengan nada tenang. Sudah hampir 15 menit, jawab salah satu teman Lile. Untungnya, tidak terlalu parah, pikir Xiao Hong dalam hati, lalu merobek sehelai kain dari pakaiannya yang pang camping, mengikatkannya erat-erat di ujung paha Lindsay, lalu memerintahkan Lile dan rekan-rekannya untuk perlahan-lahan memindahkan batu itu. Kain yang dililitkan di paha berfungsi untuk mencegah batu tersebut terlepas, yang dapat menyebabkan darah mengalir kembali ke kaki dan merusak jantung. Lile dan bahkan teman-temannya di sekitarnya mematuhi kata-kata Xiao Hong, terutama saat ini. Saat batu itu perlahan disingkirkan, ekspresi Xiao Hong tak bisa tidak berubah. Betis yang sebelumnya ditekan sedikit berubah bentuk, memperlihatkan bentuk busur yang agak besar. Ini patah tulang. Xiao Hong mengalihkan pandangannya ke Lindsay dan berbicara kepadanya dengan nada setenang mungkin. Akan tetapi, kata-kata tersebut benar-benar seperti sambaran petir bagi Lindsay dan bahkan teman-temannya. Patah tulang tidak dapat sembuh dengan sendirinya, sehingga diperlukan perawatan medis. Namun, di apotek Miaodan yang didirikan oleh Sunan, perawatan patah tulang membutuhkan setidaknya 1 koin emas, yang setara dengan 10.000 koin tembaga, dan pasien tidak akan dapat bekerja selama beberapa bulan. Jika Anda menggunakan pola sihir tingkat kedua Yutu, efeknya akan langsung terasa, tetapi nilainya sangat tinggi, setidaknya 2 hingga 3 koin emas, yang sangat mahal. Ketika Lindsay mendengar kata patah tulang dari mulut Xiao Hong, wajahnya langsung memucat. Ini adalah berita yang paling tidak ingin didengarnya. Keluarganya miskin, jadi bagaimana ia bisa membayar biaya pengobatan terlebih lagi? Patah tulang membutuhkan waktu 3 atau 4 bulan untuk sembuh, dan keluarganya tidak akan punya penghasilan. Lindsay tak kuasa menahan rasa cemas, matanya sedikit basah dan merah. Kecelakaan seperti itu tak diragukan lagi merupakan bencana baginya. Kakak Hong, apa yang harus aku lakukan sekarang? Lindsay bingung dan bertanya pada Xiao Hong dengan suara gemetar. Apalagi yang bisa kita lakukan karena ini sudah terjadi? Kita hanya bisa pergi ke apotek Miaodan untuk berobat, kata Lile tanpa daya, tampak agak tertekan. Lalu ia merogoh sakunya dan mengeluarkan selusin koin perak. Kemudian ia memandang teman-temannya dan berkata, Lindsay sedang dalam masalah. Saudara-saudara yang baik, tolong saling setia. Berapapun tabungan kalian, tolong berikan kepada kami. Melihat Lile sudah kabur membawa seluruh tabungannya, yang lain pun mulai mencari-cari di saku mereka. Namun, pada akhirnya, mereka hanya berhasil mengumpulkan lebih dari 60 koin perak, yang masih jauh dari cukup untuk biaya pengobatan paling dasar. Hei, ada apa uangmu tidak cukup? Mau kupinjami? Tenang saja, aku tidak akan memungut bunga. Berikan saja sepertiga wilayahmu. Pada saat ini, sebuah suara kemenangan tiba-tiba terdengar. Menatap ke arah suara itu, seorang pria jangkung dengan rambut agak acak-acakan tiba-tiba berjalan perlahan dari kerumunan penonton, ekspresinya penuh dengan rasa bangga. Namanya Cheng Rong, dan dia adalah pemimpin kelompok kecil lainnya. Wilayahnya berbatasan dengan wilayah Lile, dan kedua belah pihak sering berselisih dan bahkan bertempur. Sekarang setelah dia melihat kaki Lindsay terluka dan efektivitas tempur kelompok kecil Lile sangat rusak, Cheng Rong tentu saja sangat senang. Melihat ekspresi Cheng Rong, Lile mengerutkan kening dan tidak menanggapi. Xiao Hong, yang berjongkok di tanah,
tidak memandang Cheng Rong. Ia segera mengeluarkan pisau, menemukan beberapa batang kayu di dekatnya, dan menempelkannya di betis tangan Linzi. Lile, gendong Linzi di punggungmu dan pergilah ke rumahku. Aku akan mengobati penyakit ini. Xiao Hong perlahan berdiri dan memberi instruksi pada Lile. Ekspresi orang-orang yang mendengar ini berubah tanpa sadar. Lile dan bahkan rekan-rekannya hampir tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Ya, Xiao Hong memang ahli dalam beberapa hal medis, mereka tahu itu. Xiao Hong masih bisa mengatasi flu ringan atau semacamnya, tetapi sekarang, ini adalah patah tulang, cedera serius pada tulang, yang bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Adapun para penonton, mereka melirik Xiao Hong, yang mengenakan pakaian punk camping, dengan sedikit ekspresi penghinaan di wajah mereka, atau lebih tepatnya, ejekan. Menurut mereka, apa bedanya ini dengan melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri jika mereka benar-benar bisa menyembuhkan patah tulang, apakah mereka masih akan bekerja sebagai penambang di sini? Pada saat ini, Lile tentu saja menyadari tatapan menghina di sekelilingnya, tetapi ia tak berdaya. Ia hanya bisa dengan hati-hati membantu Linzi berdiri, menggendongnya, dan terhuyung-huyung keluar dari tambang. Rekan-rekan lainnya juga tampak ragu. Mereka mengikuti Lile, dibantu Linzi, dan berjalan keluar dari tambang. Kau biarkan penambang kecil yang ceroboh mengobati patah tulangnya. Kukira kau benar-benar ingin mendorong adikmu ke dalam lubang api. Hati-hati, kalau patah tulangnya tidak sembuh, seluruh kakinya akan hilang. Cheng Rong melirik Xiao Hong dan berkata kepada Lile. Beberapa penambang yang tidak ada hubungannya dengan masalah itu juga mulai berbicara dan melemparkan pandangan bertanya kepada Xiao Hong. Saat ini, ekspresi Xiao Hong masih tenang. Ia melirik Cheng Rong dan mengikuti Lile keluar dari tambang. Mengenai cemoohan orang-orang di sekitarnya, Xiao Hong tidak peduli. Ia hanya ingin menyelesaikan masalah di depannya. Lagi pula, jika Lile jatuh, ia akan merasa tidak nyaman jika tidak ada yang membantunya menjaga pintu masuk lantai 4. Yang lebih penting, orang-orang seperti Lile sangat memperhatikannya setiap hari, jadi ia tidak punya alasan untuk mengabaikan mereka. Saudara Cheng, apakah menurutmu Xiao Hong benar-benar bisa menyembuhkan hutan seorang penambang kotor? Melihat Xiao Hong berjalan pergi, menghampiri Cheng Rong, dan bertanya dengan suara rendah. Kau bercanda, aku pernah melihat kakak kedua Su menangani patah tulang. Memperbaiki tulang saja sudah pasti pekerjaan teknis. Mengandalkan Xiao Hong saja, dia terlalu melebih-lebihkan kemampuannya. Cheng Rong menanggapi, kakak kedua Su yang dia sebutkan adalah Sunan, tetapi Sunan tidak mengenalnya. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Saran penambang lainnya. Baiklah, ayo pergi. Cheng Rong merenung sejenak dan berkata, akan lebih baik jika kita pergi menemui Lile dan yang lainnya yang sedang putus asa dan tidak punya siapa-siapa untuk dimintai tolong. Dapat dikatakan bahwa Cheng Rong sekarang sangat berharap kelompok kecil Lile akan runtuh sehingga dia dapat merebut lebih banyak wilayah. Melihat Cheng Rong dan rekan-rekannya mengikuti Lile, beberapa penambang yang penasaran juga mengikuti di belakang, jumlahnya hampir 20 orang. Sesampainya di pintunya secepat mungkin, Xiao Hong melirik teman-temannya di belakangnya, yang juga para penambang yang datang untuk ikut bersenang-senang. Ekspresi Xiao Hong tetap tenang. Meskipun ia tidak suka banyak orang datang ke rumahnya, Xiao Hong tidak berhak mengusir mereka. Lile, bawa saja Linzi bersamaku dan masuklah. Yang lain tunggu di luar saja. Setelah berkata begitu, Xiao Hong membuka kunci pintu dan masuk. Para penonton, para penambang, mulai membicarakannya saat ini, tetapi kebanyakan dari mereka berpikir bahwa Linzi sedang dalam bahaya besar, dan mereka merasa kasihan kepada orang-orang miskin yang tidak punya uang dan hanya bisa menemui dokter dukun seperti itu. Saudara Hong, Linzi, apakah kalian yakin? Lile bertanya dengan hati-hati setelah dengan hati-hati menempatkan Linzi di atas panggung kayu yang rusak. Entahlah, melihat Linzi yang menyeringai, Xiao Hong menjawab dengan acuh tak acuh, lalu perlahan duduk di samping Linzi. Tidak yakin? Kalau kau tidak tahu, bagaimana kau? Lile tak percaya, kegelisahan di hatinya telah berubah menjadi kecemasan. Ini patah tulang, bukan cedera ringan. Namun, sebelum Lile dapat menyelesaikan sisa kata-katanya, Xiao Hong telah mengeluarkan 3 pola sihir dari laci, 1 pola sihir pendeteksi, 1 pola sihir penghilang rasa sakit, dan 1 pola sihir penyembuhan. Ini, kakak Hong, kau. Lile berkedip dan menunjuk pola ajaib di meja Xiao Hong. Untuk sesaat, ia bingung harus berkata apa, wajahnya penuh kejutan. Mungkinkah saudara Hong telah mencapai tingkat kedua Yutu dan mampu menciptakan serta menggunakan pola sihir yang sesuai? Ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Lile tidak percaya dengan tebakannya sendiri.
Xiao Hong mengabaikan reaksi Lile dan langsung mengaktifkan 3 pola sihir secara berurutan. Menggerakkan 3 pola sihir secara bersamaan juga merupakan batas yang bisa dicapai oleh seorang pengendali pola sihir tingkat murid. Saat mencapai tingkat pengendali, 4 pola sihir dapat digunakan, dan pengendali pola sihir tingkat master dapat menggunakan 5 pola sihir, dan seterusnya. Xiao Hong mengulurkan tangan kirinya, yang mengendalikan pola sihir penghilang rasa sakit, dan dengan lembut meletakkan tangannya di betis Lin Zi yang sedikit cacat. Hanya dalam sekejap, Lin Zi tiba-tiba merasakan semburat kesegaran yang tiba-tiba merasuk ke betisnya melalui tangan kasar Xiao Hong, dan rasa sakit yang awalnya seperti diiris pisau pun berkurang banyak. Secara bertahap, ekspresi Lin Zi yang awalnya menyeringai berangsur-angsur kembali damai. Benarkah itu berhasil? Lile, yang berdiri di samping, menatap ekspresi Lin Zi, mengedipkan matanya, dan berkata dengan ekspresi berlebihan. Kalau kau bicara lagi, keluar saja, kata Xiao Hong dengan suara berat sambil melirik Lile. Oh, melihat raut wajah Xiao Hong yang muram, Lile tak berani berkata apa-apa lagi. Ia menutup mulutnya dengan patuh dan berdiri diam di samping. Saat ini, ekspresi Xiao Hong mulai serius. Yang ia hadapi selanjutnya adalah pemasangan tulang, tetapi semua pengalaman Xiao Hong hanyalah teori dan belum pernah dipraktikkan. Ia juga membutuhkan pola sihir penghilang rasa sakit, jadi meskipun ada kesalahan kecil, Lin Zi masih bisa menoleransinya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Xiao Hong mengaktifkan deteksi pola ajaib, lalu perlahan meraih betis Lin Zi dengan kedua tangannya. Karena kepadatan tulang dan otot yang berbeda, Xiao Hong dapat dengan jelas mengetahui kondisi dasar tulang yang rusak dengan menggunakan deteksi pola ajaib. Untungnya, itu hanya patah tulang biasa, yang paling mudah ditangani. Jika patah tulangnya menjadi beberapa bagian atau ada fragmennya, akan sangat merepotkan. Dengan kemampuan medis Xiao Hong saat ini, ia pasti sudah jauh tertinggal. Ia mulai mengerahkan sedikit tenaga dengan tangannya. Setelah beberapa kali mencoba, Xiao Hong akhirnya menyambungkan tulang-tulang yang patah dengan erat. Kemudian, Xiao Hong mulai mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengendalikan pola sihir penyembuhan guna mempercepat penyembuhan tulang-tulang Lin Zi yang rusak. Karena pola pengobatan yang digunakan Xiao Hong saat ini hanyalah pola sihir penyembuhan tingkat rendah, tidak realistis mengharapkan tulang yang patah sembuh total dalam sekali jalan. Oleh karena itu, hanya beberapa kali penyembuhan yang dapat mencapai efek penyembuhan total. Bagaimanapun, penyembuhan ini jauh lebih baik daripada menggunakan metode tradisional. Melihat ekspresi Xiao Hong yang terfokus, tangannya yang mengendalikan pola sihir penyembuhan memancarkan cahaya hijau redup, dengan lembut memegang bagian yang sakit, dan lapisan tipis keringat di dahinya, mulut Lin Zi tak dapat menahan diri untuk bergerak, dan wajahnya penuh dengan rasa terima kasih. Inilah mengapa Xiao Hong tampak acuh tak acuh dan dingin, tetapi di mata rekan-rekan Lile, status Xiao Hong bahkan lebih tinggi. Artinya, meskipun Xiao Hong selalu tampak acuh tak acuh terhadap hal-hal dalam kehidupan sehari-harinya, dalam hal bertindak, ia jelas layak diandalkan. 2 jam berlalu, dan setelah 3 kali perawatan masing-masing 10 menit, tulang Lin Zi akhirnya hampir pulih. Kecuali sedikit pembengkakan di betisnya, tidak ada masalah berarti. Hampir selesai. Bangun dan jalan-jalan. Ayo coba. Setelah menarik kembali pola obatnya, Xiao Hong menyeka keringat di kepalanya dan berkata lembut kepada Lin Zi. Apakah sekarang sudah baik-baik saja? Lile menghampiri dengan hati-hati dan bertanya dengan lembut. Dalam benaknya, patah tulang membutuhkan istirahat beberapa bulan. Tentu saja, itu hanya metode pengobatan tradisional. Mengikuti instruksi Xiao Hong, Lin Zi duduk dengan hati-hati, menyentuh tanah dengan jari-jari kakinya, dan merasa tidak sakit. Hal ini membuat mata Lin Zi berbinar. Kemudian, ia berdiri perlahan. Ia hanya merasakan sedikit rasa sakit, tetapi tidak serius. Ia berjalan perlahan beberapa langkah, melompat lagi, dan tak lagi dalam bahaya. Hal ini membuat mata Lin Zi yang gugup berkilat dengan kilatan cahaya dan sedikit kejutan. Perasaan lolos dari kematian dan mendapatkan kembali apa yang hilang membuatnya merasakan emosi yang campur aduk. Ia juga tak pernah menyangka Xiao Hong, yang tampak dingin dan acuh tak acuh di hari kerja, bisa begitu kuat. Lile, yang berdiri di sampingnya, menatap Lin Zi yang baru saja kesakitan luar biasa, dan kini sudah bisa melompat dan berjalan di tanah. Ia tak kuasa menahan diri untuk menggosok matanya yang bulat, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Benarkah ini? Aku pasti sedang bermimpi. Melihat Lin Zi hampir pulih, Xiao Hong menghela napas lega. Rasa puas tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Tak diragukan lagi, ini adalah pasien pertama yang disembuhkan Xiao Hong secara pribadi. Tanpa berkata apa-apa,
ia mengeluarkan selembar kertas jerami dan mulai menulis di atasnya dengan gaya yang flamboyan. Setelah sedikit girang, Lin Zi tersadar dan kembali menatap Xiao Hong dengan penuh rasa terima kasih saudara Hong, sungguh, terima kasih banyak kali ini. Tanpamu, aku mungkin akan kehilangan nyawaku. Aku hanya tidak tahu, berapa, biaya pengobatannya. Lin Zi tampak sangat gugup ketika mengucapkan beberapa kata terakhir. Meskipun ia tahu Xiao Hong tidak akan meminta banyak uang, Xiao Hong telah bekerja keras untuknya selama 2 jam. Sungguh tidak baik jika ia tidak menunjukkan rasa terima kasihnya. Terlebih lagi, Xiao Hong menggunakan tato medis. Bagaimana mungkin orang miskin biasa bisa mendapatkan perawatan seperti itu? Kali ini aku akan memberikannya gratis, tapi hanya kali ini saja, kata Xiao Hong sambil merobek kertas bertulis itu dan memberikannya ke tangan Lin Zi. Ini resep untuk mengatasi stasis darah, melancarkan sirkulasi darah, dan mengurangi pembengkakan. Ayo kita ke apotek Miaodan untuk mendapatkannya. Harganya tidak mahal, mungkin hanya sekitar 20 koin tembaga. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Hong dan melihat resep di tangannya, Lin Zi langsung tersentuh. Ia menepuk dadanya dan berkata kepada Xiao Hong dengan bangga, "Saudara Hong, jangan khawatir. Mulai sekarang, hidup Lin Zi adalah milikmu." Reaksi Xiao Hong terhadap kata-kata bijak itu sangat tenang. Ia melambaikan tangannya pelan, tersenyum, dan berkata, "Aku tidak menginginkan hidupmu lagi. Itu tidak berguna bagiku. Aku hanya ingin menjalani hidup yang baik mulai sekarang." Setelah mengatakan itu, Xiao Hong melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa dia dan Lile boleh pergi. Lin Zi ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lile menariknya ke samping, memberi isyarat agar dia diam. Lile tahu temperamen Xiao Hong, yaitu dia tidak suka orang lain membuang-buang waktu dengannya, dan dia hanya akan menyimpan apapun yang dikatakannya di dalam hatinya. Sementara itu, di luar, kecuali rekan-rekan Lile, Cheng Rong dan yang lainnya bersandar santai di pohon, tampak agak tidak sabar. Lagi pula, sudah 2 jam berlalu, dan sekarang mereka pun merasa membuang-buang waktu di sini adalah hal yang sangat bodoh. Adapun para penonton sebelumnya, sebagian besar sudah pergi, hanya menyisakan 4 atau 5 orang yang masih menunggu, dengan tujuan menyaksikan Xiao Hong, Lile, dan Lin Zi mempermalukan diri mereka sendiri. Jelas, ini adalah perubahan yang langka dari menambang yang membosankan sepanjang hari. Saudara Cheng, ada apa dengan Xiao dan Lile itu? Kenapa lama sekali tidak ada pergerakan? Mungkinkah mereka tidak bisa menyembuhkan penyakitnya dan takut ditertawakan kalau keluar? Cheng Rong menghisap rokok murahan itu dalam-dalam, lalu berkata dengan nada meremehkan, "Selain itu, apa ada penjelasan lain? Kurasa kaki Lin Zi sudah hampir patah sekarang. Ini gara-gara menyewa dukun. Xiao Hong bukan apa-apa." Kegentingan. Pada saat ini, pintu rumah Xiao Hong yang bobrok perlahan terbuka sedikit, memperlihatkan separuh wajah Lile yang lancip dan berwajah monyet, lalu Lile berjalan keluar dengan hati-hati. Melihat Lile seperti ini, rasa jijik Cheng Rong semakin kuat. "Lile, kukira kau akan jadi pengecut sampai malam. Sekarang kau tak tahan lagi dan kau keluar terus. Kenapa kaki temanmu Lin Zi pasti patah?" Sebelum Cheng Rong sempat menyelesaikan kata-katanya, Cheng Rong dan rekan-rekannya, dengan wajah jijik, tiba-tiba bergerak. Lin Zi, yang sebelumnya berada dalam kekacauan dan mengikuti Lile dari dekat, berjalan keluar dengan angkuh, tampak seperti orang normal. Orang-orang lain yang hendak meneruskan ucapannya sesuai dengan perkataan Cheng Rong, tiba-tiba semua ejekan mereka tertahan dan tubuh mereka seketika membeku di tempat. Ekspresi orang-orang yang siap menonton keseruan itu berubah drastis, mulut mereka terbuka lebar, dan mata mereka pun hampir membulat. Bagaimana ini mungkin? Itulah reaksi pertama semua orang ketika melihat Lin Zi dalam kondisi seperti itu. Menurut pemikiran mereka sebelumnya, jalan terbaik adalah kaki Lin Zi diperban lalu digendong lagi. Namun kini, Lin Zi langsung keluar dari dalam dengan angkuh. Ini terlalu berlebihan. Untuk mencapai efek seperti itu, seseorang hanya bisa menggunakan pola ibel obat. Namun, mampu mengendalikan pola ibel obat sungguh tak terbayangkan bagi para penambang kecil ini, apalagi Xiao Hong, yang tampak tak bernyawa di hari kerja. Bukan hanya Cheng Rong dan yang lainnya, bahkan rekan-rekan Lile pun ternganga lebar, saling berpandangan, tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan mereka saat ini. Mungkinkah Xiao Hong bisa menggunakan pola setan obat? Seseorang di antara kerumunan mengeluarkan suara seperti itu, lalu mereka mulai berbicara. Dalam kata-kata mereka, tak ada yang lain selain keheranan. Seorang penambang kecil bisa menggunakan pola setan obat. Di mata mereka, ini benar-benar kejutan besar. Karena mampu menggunakan pola pengobatan tidak hanya membutuhkan pencapaian tingkat kedua kekuatan kendali,
tetapi juga membutuhkan pembelajaran membuat pola ajaib dengan berbagai efek pengobatan sendiri, serta pemahaman yang baik tentang farmakologi dan kedokteran. Inilah alasan langsung mengapa profesi apoteker seringkali lebih unggul daripada profesi lain di tingkat yang sama. Apa yang kau lihat percuma saja. Aku yakin kau bahkan tidak bisa memuntahkan gading dari mulut guk-gukmu. Lile menatap Cheng Rong dengan penuh kebencian, lalu melambaikan tangannya ke arah Lin Zi dan memerintahkan, Lin Zi, biarkan semua orang melihat kondisi kakimu yang ditinggalkan oleh saudara Hong. Lin Zi tidak menanggapi, tetapi mengangguk sedikit, lalu melompat turun dari tangga kecil di pintu, memantul beberapa kali, dan melakukan 2 tendangan berintensitas tinggi. Tepat saat Lin Zi melompat dan menari, Lile sudah tiba di depan Cheng Rong dengan langkah angka 8-nya. Ia mengulurkan 2 jari dengan provokatif dan mencubit kerah baju Cheng Rong. Kau lihat itu 2 jam, dan dia langsung sembuh. Sebaiknya aku katakan yang sebenarnya. Tahukah kau siapa saudara Hong, seorang apoteker hebat? Seorang apoteker hebat yang bisa mengendalikan pola obat ajaib. Cheng Rong memandangi penampilan Lin Zi yang bersemangat, dan sudut mulutnya berkedut tanpa sadar. Ia sangat yakin Lin Zi mengalami patah tulang dan dapat pulih dalam 2 jam. Tidak ada cara lain selain pola setan obat. Aku tidak menyangka kalau Xiao Bang. Sebelum Cheng Rong dapat menyelesaikan kata-katanya, Lile mengayunkan lengannya dan menamparkan wajah Cheng Rong dengan keras, sehingga puntung rokok terlepas dari sudut mulut Cheng Rong. Anak kecil, kau yang memanggilku Xiao, ingat, mulai sekarang, panggil aku Tuan Hong dan hormatilah. Kata Lile dengan wajah cemberut. Ia sudah mengambil peran sebagai rubah yang mengandalkan kekuatan harimau dan guk-guk yang mengandalkan kekuatan orang lain secara ekstrim. Melihat serangan Lile yang tiba-tiba, tatapan tajam terpancar di mata rekan-rekan Cheng Rong, lalu mereka semua mengambil cangkul di samping mereka. Rekan-rekan Lile pun melakukan hal yang sama. Suasana seketika menjadi tegang. Ada apa kau mau berkelahi? Ya baiklah, ayo. Kalau kau tidak takut terluka, ayo. Kalau kita terluka, saudara Hong bisa menyembuhkan kita seketika. Kalau kau terluka, ya sudahlah. Raut dingin melintas di wajah Lile. Lagi pula, kalau kau berani membuat saudara Hong khawatir, kau harus tahu akibatnya. Jangan lupa satu hal, seorang apoteker hebat tidak hanya bisa menyelamatkan nyawa, tetapi juga membasmi. Bayangkan racunnya menyerang andalanmu, dan pisau tajam bersayap cahaya itu memotong meridianmu. Betapa sakitnya itu. Saat Lile berbicara kata demi kata, rekan-rekan Cheng Rong tak kuasa menahan gemetar di tangan mereka yang memegang cangkul. Belum lagi apakah Xiao Hong punya kemampuan menyerang, jika mereka bertarung dengan atrisi, mereka sama sekali bukan tandingan Lile. Begitu mereka terluka, rekan-rekan Lile akan langsung dikirim ke rumah Xiao Hong, sementara mereka mungkin harus mengeluarkan banyak uang untuk biaya pengobatan. Yang lebih penting, Xiao Hong, yang ada di rumah itu, tidak pernah muncul lagi, yang membuat mereka merasa misterius. Adapun rekan-rekan Lile, bisa dibilang semangat mereka tinggi dan mereka bersemangat untuk bertarung lagi. Lagi pula, dengan adanya saudara Hong, mereka tidak takut terluka. Melihat rekan-rekan Cheng Rong menunjukkan tanda-tanda mundur, wajah Lile menjadi semakin lancang, dengan kebanggaan, ejekan, dan penghinaan bercampur menjadi ekspresi yang sangat penuh kebencian. Pada saat yang sama, ia mengulurkan tangannya yang kering dan menamparkan wajah Cheng Rong beberapa kali dengan provokatif. Ingat, bersikaplah bijaksana di masa depan dan jangan membuat Tuan Hong tidak senang. Setelah berkata demikian, Lile memiringkan kepalanya sedikit, melangkah lebar, lalu berjalan pergi bersama adik-adiknya, penampilannya tidak ada bedanya dengan kakak laki-laki di masyarakat. Cheng Rong, yang merasa terhina, menatap Lile yang acuh tak acuh dan hampir marah. Namun, kemarahan ini tampaknya tidak berdasar. Ketika ia berpikir Lile memiliki seorang apoteker yang mendukungnya, Cheng Rong merasa sedikit gelisah. Melihat Lile dan rekan-rekannya berjalan pergi, ini merupakan kesempatan yang baik bagi Cheng Rong dan yang lainnya untuk bergegas masuk dan menghajar Xiao Hong, tetapi siapa yang berani? Meskipun kemungkinan Mingzi Xiao Hong memiliki kemampuan menyerang sangat rendah, bagaimana jika dia benar-benar melakukannya? Melihat tirai yang tertutup rapat dan pintu yang tertutup, Cheng Rong merasakan misteri dan tidak berani bertindak gegabah. Setelah tinggal di pintu Xiao Hong untuk waktu yang lama, Cheng Rong akhirnya memilih untuk mundur dan pergi dengan malu bersama teman-temannya. Sedangkan Xiao Hong di rumah, dia tidak tahu apa yang terjadi antara Lile dan Cheng Rong. Dengan kata lain, dia tidak peduli. Saat ini, Xiao Hong sedang duduk di meja, dengan saksama membaca buku tentang pola sihir perang. Meskipun pola sihir memiliki kesamaan,
terdapat perbedaan antara pola sihir perang dan pola sihir pengobatan. Pola sihir pengobatan menekankan fungsi, atau penyembuhan, sementara pola perang menekankan kekuatan serangan, yaitu membasmi. Kekuatan serangan pola pertempuran tingkat ketiga Yutu biasa berkisar antara 300 hingga 400 poin, tetapi tujuan Xiao Hong lebih dari itu. Ia ingin menciptakan pola pertempuran yang lebih kuat. Setelah membaca selama 2 jam dan memakan buah terakhir, Xiao Hong perlahan bangkit dan membuka tirai. Hari sudah sore, sinar matahari yang hangat dan lembut, saat tirai dibuka, menyinari wajah Xiao Hong dan meja. Setelah membuka jendela dan menghirup udara luar dalam-dalam, Xiao Hong perlahan menutup matanya. Pikirannya dipenuhi dengan pola ibel pertempuran, dan nyanyian merdu musier masih terngiang di telinganya. Setelah bersantai beberapa menit, Xiao Hong kembali duduk di mejanya, dan seperti biasa mengeluarkan 2 manik ajaib misterius dari sakunya, dan mulai memeriksanya, mencoba mempelajari sesuatu darinya. Xiao Hong kini lebih memahami manik berpola sihir biru hitam. Manik itu pulih tepat sekali setiap 24 jam. Cahaya matahari yang terang benderang di luar jendela menyinari manik-manik pola ajaib, membuat pola emas pada manik-manik pola ajaib tampak berkilauan. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Hong berubah drastis. Ia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat garis-garis emas manik-manik pola ajaib, yang dipantulkan oleh sinar matahari, membentuk garis cahaya dan bayangan keemasan di dinding seberang. Karena manik pola ajaib memiliki permukaan cembung, pantulan cahaya dan bayangan juga diperbesar. Dalam cahaya dan bayangan yang diperbesar ini, Xiao Hong tiba-tiba menemukan bahwa garis-garis emas pada manik pola ajaib memantulkan cahaya dan bayangan keemasan, dengan garis-garis halus dan padat. Garis di dalam garis Xiao Hong membelalakan matanya lebar-lebar, wajahnya penuh kejutan dan ketidakpercayaan. Sejauh ini, Xiao Hong telah membaca banyak buku, tetapi belum pernah mendengar tentang pengenalan garis di dalam garis. Yang lebih mengejutkan Xiao Hong adalah ia mampu mengukir pola-pola padat di dalam garis-garis kecil manik-manik pola ajaib. Sungguh keterampilan yang luar biasa. Ya dewa, Xiao Hong tak kuasa menahan desahan lagi. Sambil mengamati, ia merasa pola-pola di dalamnya semakin misterius dan rumit. Demikian pula, setelah berpikir sejenak, Xiao Hong sendiri juga sangat yakin bahwa pola-pola di dalam pola tersebut pasti dapat meningkatkan kekuatan pola-pola sihir dan membuatnya bekerja lebih halus. Untuk sesaat, Xiao Hong menatap cahaya dan bayangan di depannya, sedikit terpesona, dan secara naluriah mulai berpikir dalam benaknya bagaimana menggunakan pola-pola ini menjadi pola sihirnya sendiri. Namun, Xiao Hong sendiri juga sangat yakin bahwa hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan pada pola-pola ajaib yang telah ia buat, garis-garisnya sangat sempit. Sangat sulit untuk mengukir lebih banyak pola ajaib di dalamnya. Namun, dengan karakter Xiao Hong yang biasa, ia tidak akan menyerah untuk meneliti struktur baru manik-manik pola ajaib tersebut dan akan menerapkannya pada pola-pola ajaibnya sendiri. Selama 4 jam, Xiao Hong mematung seperti patung, menatap cahaya dan bayangan di dinding di depannya dengan mata tak bergerak. Hingga matahari perlahan terbenam, ruangan menjadi gelap, dan cahaya serta bayangan menghilang, Xiao Hong terbatuk ringan 2 kali. Setelah 4 jam pengamatan, Xiao Hong hanya bisa samar-samar memahami satu goresan pola. Awalnya, Xiao Hong menyimpulkan bahwa goresan ini berperan sebagai penguat dan pemandu, tidak lebih. Setelah menendang manik pola ajaib itu ke dalam saku kecil celana dalamnya sekali lagi, Xiao Hong memiringkan kepalanya ke belakang dan menempelkannya ke sandaran kursi, memejamkan matanya sedikit. Garis-garis halus pada manik pola ajaib itu sudah terpatri kuat di benaknya. Bagaimana aku bisa menerapkannya pada pola sihirku? Xiao Hong terus bergumam pada dirinya sendiri. Baru pada pukul 7 malam, suara keroncongan di perutnya dan rasa lapar menyadarkan Xiao Hong dari lamunannya. Setelah bangun dan mengenakan mantelnya, Xiao Hong bergegas ke kafetaria. Karena sudah lewat waktu makan malam, hanya ada sedikit orang di kafetaria tua itu. Hanya ada 3 atau 5 penambang tua, memegang minuman keras murah di tangan mereka, bersulang sambil bersulang dan menghabiskan waktu luang mereka. Xiao Hong memang tak pernah pilih-pilih makanan. Ia memesan semangkuk sup sayur dan 2 roti kukus besar, lalu bersembunyi di sudut gelap dan mulai melahapnya sendiri. Sambil makan, Xiao Hong masih memikirkan pola dalam pola dan bagaimana menerapkannya pada pola ajaib. Roti kukus di tangannya hanya menggantung di udara. Memperkuat, membimbing. Ini adalah 2 kata yang paling sering diulang-ulang oleh Xiao Hong. Sumpit di tangan lainnya terus-menerus direndam dalam sup, dan pola ajaib sederhana digambar di meja makan yang agak berjamur. Tapi bagaimana kita bisa mengintegrasikan kedua pola itu dengan sempurna? Ini juga pertanyaan yang sedang dipikirkan Xiao Hong.
Hal ini tidak hanya membutuhkan keterampilan pisau yang sangat kuat, tetapi juga membutuhkan kemampuan yang kuat untuk memobilisasi kekuatan pendorong, yaitu, akurasi kekuatan pendorong, yang keduanya sangat diperlukan. Hanya butuh beberapa menit untuk menghabiskan 2 bakpao kukus, tetapi Xiao Hong menghabiskan setengah jam penuh untuk memakannya. Sebagian besar waktunya dihabiskan dengan berpikir, dan berpikir lagi. Yah, pikiran acak seperti ini bukan ide bagus. Biar aku kembali dan mencobanya, gumam Xiao Hong pada dirinya sendiri, sambil menghapus noda di meja akibat sup, berdiri, dan berlari pulang. Setelah mengunci pintu, Xiao Hong kembali sibuk bekerja, membuat pola ajaib cair dan memotong serta memoles batu-batu mentah. 1 jam telah berlalu ketika ia menyelesaikan semuanya. Mengambil pisau ukirnya lagi, Xiao Hong berencana membuat pola sihir obat tingkat ketiga yang dapat mengurangi peradangan dan membasmi bakteri. Alasan ia tidak memilih pola perang adalah karena Xiao Hong belum memiliki bahan untuk membuatnya. Pertama kali, Xiao Hong tidak berencana menggunakan teknologi pola dalam pola secara langsung, melainkan berencana membuat pola ajaib anti-inflamasi biasa terlebih dahulu. Tujuan utamanya adalah untuk membiasakan diri, mendapatkan gambaran umum, dan melanjutkan langkah demi langkah. Xiao Hong sudah sangat familiar dengan pembuatan pola obat biasa, jadi tidak ada kesulitan dalam membuatnya. Namun, setiap kali ia mengukir sebuah pola, ia selalu memikirkan masalah terkait pola di dalam pola. Tak lama kemudian, hanya dalam waktu 20 menit, Xiao Hong menciptakan pola ajaib anti-inflamasi yang sangat sederhana. Karena strukturnya yang sederhana, pola ajaib semacam itu hanya dapat digunakan 3 kali sebelum akhirnya hancur total. Namun, sebagai subjek eksperimen, Xiao Hong tidak terlalu memperhatikannya. Ia lebih suka menggunakannya untuk latihan, dan tujuannya sangat sederhana. Selanjutnya, yang harus dilakukan Xiao Hong adalah mencoba menggunakan teknologi pola dalam pola dan mengintegrasikannya ke dalam pola ajaib yang diciptakannya, tetapi dia tidak punya ide sama sekali. Meskipun teknik pola dalam pola belum pernah muncul sebelumnya, Xiao Hong dapat merasakan dari bacaannya yang luas tentang buku-buku pola sihir bahwa ini pasti teknik yang sangat misterius. Mengambil pisau ukir lagi, Xiao Hong mengukir pola-pola ajaib obat anti-inflamasi dengan sangat cepat berkat latihannya sebelumnya. Xiao Hong meniup pelan dengan mulutnya untuk membersihkan serpihan di batu, dan dengan cepat menemukan 2 titik simpul dari pola sihir pengobatan sederhana ini. Titik simpul inilah yang mengubah gaya dorong menjadi bentuk energi lain, dan seringkali menjadi titik balik terbesar antar garis. Goresan yang ditemukan Xiao Hong pada manik pola ajaib sebelumnya, yang memiliki efek penguatan dan penuntun, muncul di simpul tersebut. Sebelumnya, Xiao Hong sangat sadar diri dan sengaja mengukir garis-garis pada titik simpul sedikit lebih besar, agar tidak memengaruhi garis-garis sihir, dan menyisakan cukup ruang bagi dirinya untuk mengukir garis-garis yang lebih kecil di dalam garis-garis tersebut. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berusaha menenangkan diri sebisa mungkin, Xiao Hong dengan hati-hati menyingkirkan pisau bevel dan mengeluarkan pisau berujung jarum dari kantong pisau ukir. Kepala pisau itu seperti jarum dan digunakan untuk mengukir pola-pola halus. Pisau itu tidak akan pernah digunakan untuk membuat pola sihir tingkat Yutu, tetapi sekarang, mungkin itu pengecualian. Dengan lembut memegang pisau berujung jarum dan mengatur kecerahan pola sihir cahaya ke maksimum, Xiao Hong mulai mengukir pola sihir yang lebih kecil sedikit demi sedikit di antara pola yang sudah diukir. Meskipun Xiao Hong hanya ingin mengukir garis sederhana di atasnya, mengukir di antara garis-garis sempit itu tetaplah bukan tugas yang mudah. Terlebih lagi, penampang garis yang diukir Xiao Hong berbentuk V, yang semakin menambah kesulitan mengukir. Dan bahkan jika itu berhasil dipahat, masih ada tugas yang lebih sulit lagi yang menanti Xiao Hong, yaitu menyuntikkan cairan pola ajaib ke dalam garis-garis kecil ini. Hal ini membutuhkan kendali yang sangat presisi atas kekuatannya sendiri. Jika terjadi sedikit kesalahan, cairan pola ajaib yang akan disuntikkan akan terlepas dari batasan dan meluap, dan seluruh pola ajaib akan dinyatakan gagal. Klik, meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikannya, keterampilan pisau Xiao Hong benar-benar terbatas. Pisau berujung jarum di tangannya akhirnya menyimpang dari lintasan yang diharapkan Xiao Hong dan gagal. Xiao Hong tak menunjukkan ekspresi apapun atas kegagalan seperti itu. Kegagalan yang tak terhitung jumlahnya yang pernah dialaminya telah membantunya mempertahankan sikap yang baik terhadap kegagalan. Ia pun membuang pola sihir yang gagal itu, mengambil batu pembawa lain, dan mulai mengulangi metode yang sama seperti sebelumnya. Dan dia dengan santai mengaktifkan pola sihir audio-visual Musier. Hingga larut malam, ada 7 atau 8 batu tulis bekas yang menumpuk di meja Xiao Hong. Keringat mengucur deras dari dahinya, dan sisi jari tengahnya tergores merah oleh gagang pisau.
Set, Xiao Hong menghela napas panjang, lalu bersandar di kursinya. Sambil bersantai, ia masih memikirkan trik-trik dan cara memotong dengan tepat agar tingkat keberhasilannya maksimal. Lanjutkan. Setelah beristirahat sejenak, Xiao Hong mengambil batu pembawa lain dan melanjutkan langkah sebelumnya. Xiao Hong telah mengalami banyak kegagalan, dan ia merangkum setiap kegagalan tersebut. Akhirnya, pada pukul 1 siang, sebuah batu pembawa sederhana dengan pola di dalam pola akhirnya berhasil dibuat. Dapat dikatakan bahwa penyelesaiannya benar-benar tersendat. Namun, Xiao Hong sangat jelas bahwa langkah selanjutnya akan lebih sulit, yaitu menyuntikkan cairan pola ajaib. Xiao Hong tidak memiliki gambaran yang jelas tentang jenis cairan pola ajaib apa yang paling cocok untuk disuntikkan ke dalam garis-garis kecil tersebut. Ia hanya bisa mengandalkan apa yang telah dipelajarinya sebelumnya untuk mengonfigurasi sedikit cairan pola ajaib gaya A. Fungsi cairan pola ajaib ini adalah sebagai cairan pola ajaib tambahan untuk mengoptimalkan pola ajaib. Berdasarkan apa yang telah dipelajarinya sebelum dan sesudah serangkaian pertimbangan, Xiao Hong pada dasarnya yakin bahwa cairan pola ajaib gaya A semacam ini layak untuk dibuat. Setelah berganti menjadi pisau saku berbentuk V, Xiao Hong mencelupkan sedikit cairan pola ajaib gaya A yang tembus cahaya ke dalamnya dan mulai menggerakkan tenaga pendorong di dalam tubuhnya. Sambil menyuntikkan tenaga pendorong ke dalam cairan pola ajaib gaya A, ia menggunakan tenaga pendorong tersebut untuk mengarahkan cairan pola ajaib ke dalam garis-garis kecil. Pengendalian tenaga penggerak harus sangat presisi. Jika terjadi penyimpangan, efek yang diharapkan mungkin tidak tercapai, dan yang terburuk, kendaraan bisa langsung dibongkar. Melihat pola ajaib cair yang seperti rambut, memancarkan cahaya lambat dan menyatu dengan pola, alis Xiao Hong kusut, dan sarafnya tegang. Setiap penyimpangan dari gaya dorong akan secara paksa dibalikkan oleh Xiao Hong, membuat orang-orang merasa bahwa ada orang mabuk yang mengendarai mobil berpola ajaib secara gegabah di jalan. Namun, kali ini, keberuntungan berpihak pada Xiao Hong. Meskipun prosesnya penuh risiko dan ia beberapa kali hampir gagal, ia akhirnya berhasil menyelesaikannya dengan susah payah. Namun, Xiao Hong sangat yakin bahwa keberuntungan memainkan peran besar kali ini. Setelah dengan hati-hati mengaktifkan garis di dalam garis kecil itu, Xiao Hong mengambil pisau berbentuk V biasa dan mulai menyuntikkan cairan pola ajaib anti-inflamasi. Langkah ini terasa jauh lebih mudah. Setelah menyuntikkan obat anti peradangan ke dalam pola ajaib, Xiao Hong mulai mengikuti latihannya yang biasa, menutupi pola ajaib itu dengan tangannya, bersiap menggunakan kekuatan pendorongnya untuk mengaktifkannya. Namun, pada saat ini, ekspresi Xiao Hong tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, Xiao Hong merasa bahwa energi pendorongnya dikonsumsi secara gila-gilaan, dan konsumsi ini tidak seperti biasanya, satu per satu, tetapi dikonsumsi berdasarkan persentase tertentu. Misalnya, Xiao Hong sendiri memiliki lebih dari 300 poin daya dorong, sehingga tingkat konsumsinya adalah 30 poin per detik. Rasanya pola ajaib di depan mata kita telah menjadi lubang tanpa dasar atau monster yang melahap daya dorong. Bagaimana ini mungkin, pikir Xiao Hong dalam hati. Hanya dalam beberapa detik, ada kurang dari 30 helai tenaga pendorong yang tersisa di tubuh Xiao Hong, tetapi dibutuhkan setidaknya 11 detik untuk menyelesaikan pola ajaib itu. Jika kita menghentikannya sekarang, semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Dengan tergesa-gesa, Xiao Hong mengulurkan tangannya seperti kilat, mengeluarkan manik pola sihir biru hitam, dan melemparkannya langsung ke mulutnya, dan kekuatan pendorong di tubuhnya langsung terisi kembali. Hanya dalam waktu 15 detik, Xiao Hong menghabiskan lebih dari 450 unit tenaga penggerak, yang merupakan 150% dari tenaga penggeraknya sendiri, untuk menyelesaikan pembuatan pola sihir mesiu di depannya. Melihat pola-pola ajaib anti-inflamasi yang sangat jernih di depannya, Xiao Hong langsung menyadari bahwa tanpa manik pola ajaib biru hitam ini, teknologi pola dalam pola mustahil tercapai, karena membutuhkan konsumsi 150% tenaga penggerak tubuh dalam sekejap. Selama proses aktivasi, tidak boleh ada jeda dan tidak boleh ada penggantian. Bagaimana mungkin hal itu terjadi tanpa manik pola ajaib? Jelasnya, teknik pola dalam pola hanya dapat diselesaikan bila digunakan bersama dengan manik-manik pola ajaib biru hitam. Dibutuhkan lebih dari 450 poin daya dorong untuk satu aktivasi. Sungguh luar biasa, gumam Xiao Hong dalam hati, lalu dengan hati-hati mengambil pola sihir anti-inflamasi di depannya dan mengaktifkannya. Dalam sekejap, sebuah pola sihir seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul di lengan bawah Xiao Hong. Dibandingkan dengan pola sihir setingkatnya, pola itu tampak jauh lebih terang dan lebih menyilaukan, terus-menerus berubah warna. Pada saat ini, Xiao Hong benar-benar dapat merasakan bahwa di dalam pola sihir anti-inflamasi itu,
ada suatu kekuatan yang sedang bergerak, yang tidak terdapat pada pola sihir lainnya. Dengan penemuan ini, hati Xiao Hong dipenuhi sukacita. Tak diragukan lagi, semua kerja keras yang ia curahkan untuk kembali ke dunia nyata tidaklah sia-sia. Seolah-olah ia akhirnya memiliki pola ajaib yang tak dimiliki orang lain. Ia menoleh dan melihat lengannya yang lain. Ada bekas luka sepanjang jari. Bekas luka itu disebabkan oleh goresan saat ia pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan herba beberapa hari yang lalu. Namun, lukanya tidak serius, jadi Xiao Hong terlalu malas untuk memedulikannya. Lukanya sekarang agak merah dan bengkak karena sedikit peradangan. Ini kesempatan bagus untuk menguji pola ajaib obat Xiao Yan yang super ampuh yang telah kubuat. Dia mengarahkan kelima jarinya ke luka itu, dan cahaya hijau terang menyelimuti siku Xiao Hong, lalu perlahan-lahan meresap ke dalam luka itu. Tiba-tiba, Xiao Hong tiba-tiba merasakan nyeri yang tajam di lukanya. Sebelum sempat bereaksi, ia melihat aliran kecil darah merah tua tiba-tiba menyembur keluar dari luka yang mulai sembuh, seperti geyser. Ini pertama kalinya Xiao Hong melihat metode anti-inflamasi yang begitu dahsyat. Namun, ekspresi Xiao Hong sedikit berubah setelahnya, karena dia tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam pola sihir anti-inflamasi super di tangan kanannya perlahan-lahan bocor keluar, seperti lubang kecil di ban penuh. Meskipun Xiao Hong belum pernah mengalami situasi seperti itu, hal itu disebutkan dalam buku-buku tentang pengendalian pola sihir. Tak berani lengah sedikit pun, Xiao Hong segera menarik kembali pola sihir Xiao Yan yang super kuat. Saat pola sihir itu kembali ke bentuk aslinya, Xiao Hong melihat dua retakan kecil muncul di tepi batu pembawa. Meskipun tidak besar, retakan itu memang pertanda buruk, artinya, beban energi yang dapat ditahan batu pembawa tidak dapat sepenuhnya menopang pola sihir obat yang super kuat itu. Dalam situasi ini, pola sihir yang awalnya ditetapkan Xiao Hong untuk digunakan 5 kali, hanya dapat digunakan 1 kali lagi. Tidak diragukan lagi, Xiao Hong sekali lagi menghadapi masalah yang sulit, yaitu bagaimana membuat batu pembawa sepenuhnya menanggung butiran dalam butiran, yang memerlukan penguatan kekuatan batu pembawa. Namun, dalam pola sihir tingkat Yutu, satu-satunya batu pembawa yang dapat dipilih adalah giok putih yang paling umum. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah memulai dengan bentuk batu pembawa. Mengikuti alur pemikiran ini, Xiao Hong tiba-tiba menyadari mengapa manik pola ajaib dengan pola di dalam pola awalnya berbentuk bulat. Ini karena bagian paling rentan dari batu pembawa adalah tepinya, dan ketika manik pola ajaib berubah menjadi bulat, seolah-olah tidak ada tepi. Cerdas sekali, Xiao Hong mendesah dalam hati, tetapi ini hanya bisa menjadi desahan Xiao Hong. Sekarang Xiao Hong baru saja menguasai pola sihir planar. Hampir mustahil baginya untuk membuat pola sihir berbentuk bola karena membutuhkan pemahaman 3 dimensi tentang pola sihir tersebut. Bahkan Sang Hongyun pun tidak bisa melakukannya dengan mudah, apalagi Xiao Hong. Sekarang sebagian besar pola ajaib masih ada di pesawat. Karena terlalu banyak berpikir hari ini, Xiao Hong merasa otaknya hampir membeku dan ia benar-benar tak bisa berpikir lagi. Ia dengan hati-hati meletakkan pola ajaib yang telah ia buat di atas meja, lalu langsung jatuh ke tempat tidur dan tertidur. Bahkan dalam mimpinya, pikiran Xiao Hong penuh dengan pola ajaib. Dalam sekejap mata, keesokan paginya telah tiba. Matahari pagi menembus kegelapan dan sekali lagi memancarkan cahayanya ke bumi. Ketika Xiao Hong terbangun, ia mendapati bagian sikunya yang telah disembuhkan oleh pola ajaib anti-inflamasi super telah sembuh sempurna, bahkan tanpa bekas luka sedikit pun. Efeknya sungguh menakjubkan. Sayang sekali Xiao Hong belum bisa menguasai teknik garis dalam garis sepenuhnya saat itu. Meskipun otaknya masih agak pusing, pikiran Xiao Hong mulai jauh lebih jernih. Ia menggosok matanya dan bangkit dari tempat tidur. Ia seperti biasa menyeka wajahnya dengan air bersih beberapa kali, lalu membuka tirai. Saat seberkas sinar matahari menyinari rumah, mata Xiao Hong yang masih mengantuk terbuka sedikit, dan dia melihat 7 atau 8 orang berpakaian seperti penduduk desa berjalan hilir mudik di dekat rumah Xiao Hong di luar jendela, dengan raut wajah gelisah dan cemas. Sejak Xiao Hong pindah ke rumah kayu terbengkalai ini, hanya sedikit orang yang datang ke sini kecuali Lile. Tiba-tiba, 7 atau 8 orang muncul entah dari mana, baik pria maupun wanita. Hal ini membuat Xiao Hong sedikit bingung, dan secara naluriah ia merasa sedikit waspada. Xiao Hong mengambil pisau dari meja dan memasukkannya ke saku. Lalu ia perlahan membuka pintu sedikit, menjulurkan kepalanya, dan bertanya dengan lembut kepada orang-orang di luar, apa yang kalian inginkan? Melihat Xiao Hong memperlihatkan separuh kepalanya, penduduk desa berhenti bergerak maju mundur. Permisi, apakah Anda Tuan Hong? Seorang wanita tua berpakaian pang camping menatap Xiao Hong dan bertanya. Guru Hong,
Nama ini mengejutkan Xiao Hong, tetapi dia juga tahu bahwa tingkat ke-8 merujuk pada dirinya sendiri, dan julukannya kemungkinan besar diberikan oleh orang itu, Lile. Setelah beberapa penyelidikan, Xiao Hong mengetahui bahwa berita tentang luka yang ia timbulkan kepada Lin Si kemarin telah menyebar. Semua penduduk desa terinfeksi penyakit, tetapi harga di apotek Miao Dan terlalu mahal dan penduduk desa miskin itu tidak mampu membelinya. Karena itu, mereka datang kepada Xiao Hong untuk meminta bantuan, hanya berharap Xiao Hong dapat memberi mereka harga yang lebih murah. Setelah melihat sekilas orang-orang ini, Xiao Hong sedikit ragu. Mereka semua kurus dan berpakaian punk camping. Bukan karena ia tidak suka mereka, tetapi karena ini pertama kalinya ia mentraktir orang lain, jadi ia sedikit gugup. Namun, setelah ragu sejenak, Xiao Hong mengangguk sedikit masuk. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Hong, wanita tua yang sedari tadi berbicara dengan Xiao Hong sedikit berkilat di matanya. Sambil mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, ia perlahan menarik pria tua kurus yang bersandar di pohon dan membantunya masuk ke kamar Xiao Hong. Membiarkan lelaki tua itu berbaring telentang di tempat tidurnya yang reot, Xiao Hong dapat dengan jelas mengamati bahwa lelaki tua itu sangat lemah, matanya sayu, dan perutnya buncit. Dengan menggabungkan semua gejala itu, Xiao Hong memiliki gambaran umum dalam benaknya. Orang tua, apakah kamu merasa tidak enak badan? Tanya Xiao Hong lembut. Saya merasa sangat kedinginan, tidak mau makan, dan lelah. Saya merasa mual ketika melihat makanan berminyak dan ingin muntah setelah makan. Saya sudah minum obat herbal untuk mengobati pilek sebelumnya, tetapi tidak membantu. Pria tua itu menjawab dengan lemah. Mendengar ucapan lelaki tua itu, alis Xiao Hong sedikit terangkat. Ia tidak suka makanan berminyak, jadi kemungkinan besar ada yang salah dengan hatinya. Demam di tubuhnya mungkin disebabkan oleh peradangan. Dengan hati-hati mengulurkan dua jari dan sedikit membuka kelopak mata lelaki tua itu, Xiao Hong menemukan bahwa selera lelaki tua itu sedikit menguning. Benar sekali, itu hepatitis kronis. Xiao Hong pada dasarnya telah menentukan penyebab penyakit orang tua itu. Setelah merenung sejenak, Xiao Hong langsung menyusun beberapa resep di benaknya. Namun, resep manapun, efeknya akan sangat lambat. Butuh setidaknya 3 hingga 5 bulan untuk sembuh. Melihat lelaki tua itu, jika ia terus seperti ini, akan sulit baginya untuk bertahan hidup selama 2 bulan, apalagi 3 hingga 5 bulan. Pada titik ini, tak diragukan lagi pola ajaib itulah yang bekerja paling cepat. Tanpa berpikir panjang, Xiao Hong membuka laci di sampingnya dan mengeluarkan pola obat antiinflamasi biasa yang baru saja ia buat kemarin. Pola ajaib ini awalnya digunakan untuk latihan, tetapi ia tak menyangka akan benar-benar menggunakannya hari ini. Melihat pola ajaib antiinflamasi di tangan Xiao Hong, wanita tua yang berdiri di sampingnya memiliki kilatan cahaya samar di matanya yang berawan. Bagi penduduk desa yang miskin, bagaimana mereka bisa menikmati perawatan pola pengobatan? Xiao Hong mengabaikan reaksi wanita tua itu, mengaktifkan pola ajaib di tangannya, lalu dengan lembut menekan tangannya ke hati pria tua itu. Seketika, lelaki tua yang terbaring di ranjang reot itu merasakan kehangatan tiba-tiba di perutnya, dan sedikit gatal di perutnya, an-an dalamnya, yang seolah membeku, mulai menggeliat saat itu juga. Karena tidak dapat berbuat apa-apa, alis lelaki tua yang berkerut rapat itu mulai mengendur secara bertahap, dan wajahnya yang kering juga sedikit memerah. 10 menit berlalu sebelum Xiao Hong perlahan menarik kembali pola sihir anti-inflamasinya. Saat ini, kulit lelaki tua itu jelas sudah jauh lebih baik, dan napasnya tidak lagi cepat. Ia mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai dahi lelaki tua itu. Suhu tubuhnya jelas sudah turun. Penemuan ini membuat Xiao Hong bernapas lega. Lalu ia berbalik sedikit, mengambil selembar kertas kasar dan pensil, lalu mulai menulis di atasnya dengan gaya yang flamboyan. Namun, pada saat itu, lelaki tua yang terbaring di tempat tidur tiba-tiba berdiri sambil memegangi perutnya, dengan raut wajah cemas. Ia segera mengalihkan pandangannya ke Xiao Hong dan berkata, "Apoteker, tolong beritahu saya di mana toiletnya." "Keluar, belok kanan, dan 50 langkah lagi," kata Xiao Hong tanpa mengubah ekspresinya. Reaksi lelaki tua itu sepenuhnya dalam perawatan medisnya. Saat ini, reaksinya disebabkan oleh pengeluaran sel-sel nekrotik dan bakteri dari tubuh. Lebih dari 10 menit kemudian, ketika lelaki tua itu kembali, meskipun langkahnya masih goyah, seluruh kulitnya menjadi segar, jauh lebih baik daripada penampilannya yang tak bernyawa ketika dia pertama kali datang. Dia pada dasarnya baik-baik saja sekarang. Xiao Hong melirik lelaki tua itu dan menyerahkan kertas jerami di tangannya kepada perempuan tua itu. Resep ini khusus untuk mengondisikan tubuh lelaki tua itu.
Pergilah ke apotek Miaodan untuk mendapatkan obatnya. Terima kasih, Guru Hong, atas kebaikan Anda. Wanita tua itu menerima kertas itu dengan wajah penuh rasa terima kasih, tetapi kemudian sedikit keraguan muncul di wajahnya saat ia bertanya dengan hati-hati, berapa biaya pengobatannya. Wanita tua itu tahu betul bahwa begitu pola ajaib itu digunakan, efeknya akan berkali-kali lipat lebih baik daripada ramuan biasa, tetapi harganya juga akan berkali-kali lipat lebih mahal. Yah, Xiao Hong ragu sejenak. Menurut harga normal, perawatan seorang apoteker, setelah pola ajaibnya digunakan, akan menelan biaya minimal 20 koin perak. Namun, setelah melihat sekilas kedua lelaki tua itu, yang pakaiannya pang camping, 20 koin perak tampak seperti angka astronomi bagi mereka. Tetapi jika ia tidak meminta bayaran untuk perawatan medis, ia tidak mungkin menyediakannya selamanya, bukan ia memang tidak kaya sejak awal, dan tabungannya menyusut drastis. Ia memiliki banyak pengeluaran. Dengan kondisi seperti ini, ia akan melarat dalam sebulan. Tepat ketika Xiao Hong ragu-ragu, wanita tua itu sudah memasukkan tangannya yang kering ke dalam saku dan mengeluarkan 5 koin perak. Koin-koin perak itu penuh noda dan kehilangan kilaunya. Jelas bahwa koin-koin itu telah lama disimpan dan tidak ada yang mau menghabiskannya. Saya tahu uang ini terlalu sedikit. Ini semua tabungan kami. Saya harap Anda bisa menerimanya, Tuan Hong. Wanita tua itu mengalihkan pandangannya ke Xiao Hong dan berkata, ada harapan di matanya, tetapi lebih banyak kegelisahan dan rasa iba, terutama tangannya yang kering dan kasar menyeret beberapa koin perak usang. Setelah mengamati wanita tua itu lagi, Xiao Hong akhirnya melunakkan hatinya dan melambaikan tangannya, berkata, sudahlah. Kali ini gratis. Ambil uangnya dan belikan obat dan suplemen untuk istrimu. Ini, wanita tua itu sedikit terkejut sejenak, atau mungkin tersanjung. Mereka pernah mendengar bahwa apoteker berbaik hati mengobati orang miskin secara gratis, tetapi mereka menggunakan ramuan murah. Menggunakan pola sihir obat tetap gratis, dan ini pertama kalinya mereka mendengarnya. Untuk sesaat, wanita tua itu dan bahkan pria tua di belakangnya terdiam. Lambat laun, ketika menatap wajah wanita tua itu lagi, ekspresi terkejutnya pun perlahan memudar, tergantikan oleh rasa terima kasih yang tiada habisnya. Kau tahu, kelima koin perak ini semua tabungan mereka. Kalau mereka ambil, mereka bahkan tidak akan punya makanan untuk dimakan besok. Tuan Hong, kebaikan hati Anda yang luar biasa akan selalu kami kenang, pasangan tua. Terimalah salam kami. Sambil berbicara, wanita tua itu membungkuk dalam-dalam, bersiap untuk membungkuk hormat kepada Xiao Hong, lalu berjalan keluar sambil mengucapkan terima kasih. Namun, saat itu Xiao Hong sudah memutuskan untuk memulai pengobatan berbayar. Ya, Xiao Hong ingin menjadi orang baik, tetapi itu didasarkan pada premis perlindungan diri. Setelah membuat keputusan ini dalam hatinya, Xiao Hong mulai menerima pasien berikutnya. Setelah itu, beberapa pasien datang, tidak ada yang menderita penyakit serius, kebanyakan hanya sakit kepala dan demam, dan Xiao Hong merawat mereka satu persatu. Yang terpenting, Xiao Hong mulai meminta uang. Tentu saja, Xiao Hong tidak meminta jumlah yang terlalu besar, tetapi hanya ingin menghasilkan sedikit uang sambil memastikan ia tidak merugi. Baru pukul 11 pagi Xiao Hong memulangkan pasien terakhir. Ia berbalik dan melihat kotak koin yang sudah penuh dengan koin tembaga, dan sesekali terlihat koin perak. Setelah menghitungnya satu persatu dan mengurangi biaya penggunaan pola ajaib, Xiao Hong mendapatkan total 15 koin perak hanya dalam beberapa jam. Jauh lebih mudah menghasilkan uang daripada bekerja keras sebagai penambang. Hal ini dilakukan dengan asumsi Xiao Hong dapat menekan biaya pengobatan serendah mungkin. Sepertinya akhir-akhir ini masih ada pekerjaan yang membutuhkan keterampilan teknis untuk menghasilkan uang. Xiao Hong mendesah, tetapi ia tidak menyerah pada ide bekerja sebagai penambang. Ada banyak alasan. Pertama, hanya dengan bekerja sebagai penambang, ia bisa mendapatkan pasokan batu gratis yang stabil untuk berlatih. Kedua, pendapatan Xiao Hong dari perawatan medisnya belum stabil saat ini. Ketiga, ia masih terikat kontrak 1 tahun dengan tambang Dongcheng. Jika ia ingin berhenti di tengah jalan, ia harus membayar denda 5 koin emas. 5 koin emas bukanlah jumlah yang sedikit bagi Xiao Hong saat ini. Sambil mendesah pelan, ia meletakkan celengan itu dan melihat jam. Masih ada waktu sebelum gelombang panas di lantai 4 tambang berakhir. Xiao Hong mulai memikirkan pola di dalam pola itu lagi. Berdasarkan ringkasan dan analisis Xiao Hong saat ini, jika ia ingin sepenuhnya menggunakan teknik pola dalam pola untuk keperluannya sendiri, ia harus menyelesaikan 3 masalah utama. Pertama, keterampilan pisau, yang harus memiliki presisi tingkat master. Kedua,
Pengendalian gaya, yang harus diterapkan dengan sangat mudah, yaitu presisi. Ketiga, berbagai perbaikan harus dilakukan agar pembawa batu dapat menahan beban yang sesuai dan menghindari keretakan. Apa yang harus saya lakukan? Xiao Hong kembali berpikir keras. Ia bisa meningkatkan kemampuan pisaunya dengan berlatih siang dan malam, tetapi untuk melatih ketepatan mengendalikan kekuatan, ada buku-buku latihan tentang hal itu. Namun, buku-buku itu sangat sulit ditemukan dan agak berharga. Tanpa beberapa ratus emas, mustahil untuk mendapatkannya. Adapun cara meningkatkan pembawa batu, Xiao Hong masih belum tahu. Sulit, Xiao Hong tak kuasa menahan desahan dalam hati dan menggaruk kepalanya yang berantakan. Saat ini, Xiao Hong benar-benar menyadari betapa sulitnya menjadi seorang master. Xiao Hong juga tampak samar-samar merasa bahwa jika ia benar-benar bisa memaksimalkan potensi pola dalam teknologi pola, apalagi membuat pola pertempuran, akan ada harapan besar untuk menyembuhkan penyakit anehnya sendiri. Ding, ding, ding. Tepat ketika Xiao Hong sedang kebingungan, beberapa ketukan pelan di pintu tiba-tiba terdengar. Dilihat dari ketukannya, orang di luar pintu tampak sangat berhati-hati. Jelas itu bukan Lile. Mungkinkah itu seorang pasien? Xiao Hong berdiri sedikit, berjalan ke pintu dan membukanya dengan santai. Ekspresinya berubah lagi, dan ia melihat bahwa orang yang berdiri di luar pintu adalah wanita tua tadi pagi. Ketika melihatnya, reaksi pertama Xiao Hong adalah suaminya mungkin akan mengalami masalah lagi. Namun, setelah mengamati dengan saksama, ia mendapati wanita tua itu tampak sedikit santai, dan ia masih menatap Xiao Hong dengan penuh rasa terima kasih. Bibi, ada apa, tanya Xiao Hong dengan ekspresi bingung. Ini untukmu, kata wanita tua itu, lalu mengeluarkan sebuah buku yang tampak pang camping dan halamannya agak menguning dari keranjang anyaman di lengannya, lalu menyerahkannya kepada Xiao Hong. Apa yang kau lakukan? Melihat wanita tua itu menyerahkan sebuah buku, Xiao Hong sedikit bingung. Baru saja saya melihat buku bertebaran di rumah Tuan Hong. Saya rasa Anda pecinta buku. Kebetulan saya punya buku di rumah. Konon buku itu peninggalan kakek buyut kakek saya. Saya tidak bisa membaca dan saya tidak tahu apakah buku itu berguna bagi Anda. Ngomong-ngomong, saya ingin mengucapkan terima kasih. Wanita tua itu berkata sambil dengan hati-hati meletakkan buku tua itu di tangan Xiao Hong. Ini tidak terlalu bagus. Xiao Hong merasa sedikit malu sejenak, ini seharusnya sesuatu yang diwariskan dari leluhurmu, dan harus diwariskan kepada anak cucumu. Memberikannya kepadaku tidak pantas. Suami saya dan saya tidak punya anak. Kalau kami meninggal, buku ini mungkin akan menjadi debu. Daripada itu, saya lebih suka memberikannya kepada Anda, Tuan Hong. Wanita tua itu melanjutkan, nadanya agak sedih. Oh, ia menundukkan kepala untuk melihat buku yang dibawa wanita tua itu. Warna asli sampulnya sudah tak terlihat lagi. Debu yang menumpuk lama di atasnya telah menutupi judul buku. Ia hanya samar-samar melihat kata dan. Jelas, buku ini tidak terlalu diperhatikan di rumah wanita tua itu. Lagi pula, mempelajari pola-pola ajaib, baik itu pembuatan pola atau pengendalian pola, memerlukan sejumlah besar uang pada tahap-tahap awal, dan keluarga-keluarga miskin dapat melupakannya. Kalau begitu, aku akan menerimanya. Setelah mengamati buku antik itu lebih dekat, Xiao Hong kembali menatap wanita tua itu dan tersenyum. Ia tahu betul bahwa wanita tua itu merasa berutang budi padanya dan merasa gelisah. Saya tahu Tuan Hong orang baik. Saya harap orang baik akan mendapat balasan yang setimpal. Saya tidak akan mengganggu Tuan Hong lagi. Setelah wanita tua itu berkata demikian, ia berbalik dan pergi. Setelah melirik punggung perempuan tua itu, Xiao Hong tidak berkata apa-apa lagi. Ia pulang, mengunci pintu kayu, meletakkan buku usang pemberian perempuan tua itu di atas meja, bersandar di kursinya, menatap langit-langit, dan masih memikirkan masalah garis dalam garis. Keterampilan menggunakan pisau, pengendalian kekuatan yang tepat, dan batu pembawa yang diperkuat. Itulah kalimat yang paling sering diucapkan Xiao Hong, dan dia masih berpikir keras dalam benaknya. Hingga siang hari, Xiao Hong masih belum menyadarinya. Ekspresinya agak tertekan, seolah-olah ia melihat pedang berharga tetapi tidak mampu menggunakannya. Perasaan ini membuat Xiao Hong merasa sangat buruk. Sekali lagi, Xiao Hong memusatkan pandangannya ke meja dan buku lusuh di atasnya yang usianya ratusan tahun lebih tua darinya. Saya membalik halaman dengan hati-hati. Karena usianya, halaman-halamannya menguning dan rapuh. Saya memperkirakan jika saya tidak hati-hati, halaman-halamannya akan robek. Namun, kata-kata dan pola yang terekam di dalam buku itu sangat jelas. Karena telah membaca banyak buku,
Xiao Hong hanya perlu melihat halaman pertama untuk mengetahui bahwa ini adalah buku yang relatif primitif yang mencatat pembuatan pola sihir. Buku itu merupakan salinan tulisan tangan lengkap tanpa basa-basi. Buku itu ringkas dan mencatat teknik dasar pisau untuk membuat pola sihir. Salinan tulisan tangan Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Ratusan tahun yang lalu, teknologi di alam semesta Taigo sudah cukup maju, tetapi masih dikerjakan dengan tangan. Hal ini membuat Xiao Hong agak aneh. Setelah membaca isi dan polanya dengan saksama, hasilnya tampak biasa saja. Ini hanyalah teknologi pembuatan pola yang relatif primitif dengan pola yang terpasang di sampingnya. Namun, ketika Xiao Hong mengamatinya dengan saksama, raut wajahnya sedikit berubah. Xiao Hong menyadari bahwa meskipun pola-pola ini tampak biasa dan primitif, pola-pola ini berbeda dari buku-buku yang pernah ia baca sebelumnya tentang pola-pola sihir primitif. Baik pola berbentuk es maupun pola sudut besar, tampaknya memiliki ciri khas tersendiri. Jika primitif, ia juga merupakan alternatif di antara pola-pola primitif, dan tidak konvensional. Penemuan ini langsung membangkitkan minat Xiao Hong. Ia segera duduk tegak dan mulai mempelajarinya kata demi kata. Semakin Xiao Hong mempelajarinya, semakin aneh rasanya. Menurut pemahaman Xiao Hong tentang pola-pola sihir, pola rekaman ini sama sekali tidak mungkin berfungsi. Namun, orang yang merekamnya di buku itu tetap menceritakan kisahnya dengan penuh minat, dan tulisan tangannya rapi. Apa-apaan orang ini Xiao Hong sudah agak bingung. Dari nada bicaranya, bahkan istilah-istilah profesionalnya, dia tidak terdengar seperti orang awam. Malah, dia memberi kesan cerdik dan penuh perhitungan. Teknik pisau ukir konvensional baru dijelaskan di halaman ke-10. Xiao Hong membuka halaman berikutnya dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Hanya ada satu pola di halaman ke-11, yaitu pola batu pembawa. Namun, bentuk batu pembawa itu sangat berbeda. Sisi yang terukir pola ajaib itu cekung, seperti baskom kecil. Melihat bentuk pembawa batu seperti itu, Xiao Hong langsung mengerti bahwa teknik pisau yang sebelumnya tampak tidak efektif harus diterapkan pada pola sihir cekung. Melihat kembali dan membaca kembali konten sebelumnya, Xiao Hong berhasil mengonfirmasi dugaannya sebelumnya. Benar, jika batu pembawa berbentuk cekung, semua teknik pisau di atas dapat digunakan dengan bebas. Jika ditelusuri lebih lanjut, buku yang robek tersebut juga menjelaskan kelebihan dan kekurangan pola cekung. Artinya, pada volume batu pembawa yang sama, permukaan cekung dapat digunakan untuk mengukir. Pola ajaib memiliki lebih banyak ruang untuk dimainkan dan kekuatannya lebih menonjol. Kekurangannya adalah pembuatannya yang rumit. Baik untuk membuat pola ajaib maupun untuk mengendalikan pola ajaib, dibutuhkan tenaga penggerak dan presisi yang sangat kuat, dan tidak mudah untuk memulainya. Pola cekung, bisik Xiao Hong pada dirinya sendiri. Pupil matanya bergerak sedikit, lalu secercah cahaya melintas di matanya. Batu pembawa yang digunakan untuk pola cekung secara alami memiliki tepi yang sangat tebal. Ketebalan ini juga akan memperkuat tepi batu pembawa, seolah-olah dapat sepenuhnya menahan benturan pola di dalam pola pada tepi batu pembawa. Xiao Hong mengenal pola cekung. Pola ini telah digunakan selama ratusan tahun. Kemudian, karena rumit dan sulit dikontrol, pola ini secara bertahap dihilangkan. Di era ketika pola datar yang lebih mudah diterima masyarakat mulai populer, teknik pola cekung perlahan-lahan menghilang. Sebelumnya, Xiao Hong telah memikirkan solusi untuk pola cekung, tetapi teknik pisau dan cara menyuntikkan gaya dorong ke pola cekung berbeda dengan pola datar. Bagaimana mungkin ia menggunakannya tanpa referensi? Namun sekarang tampaknya berbeda karena buku kuno ini di hadapanku. Yang membuat Xiao Hong sangat senang adalah ketika ia membolak-balik buku tersebut, ia menemukan beberapa metode untuk melatih akurasi gaya dorong. Metode pertama disebut metode latihan postur, yaitu membiarkan tubuh mengubah postur yang berbeda dan membiarkan gaya dorong dalam tubuh mengalir ke berbagai bagian tubuh, sehingga mencapai efek peningkatan akurasi gaya dorong. Tidak diragukan lagi bahwa buku lusuh di depannya ini seperti sampah bagi orang lain, tetapi bagi Xiao Hong, buku itu sangat membantu. Tanpa ragu, setelah mempelajari metode latihan postur dengan saksama, Xiao Hong mulai berlatih di lantai, hari demi hari. Setiap gerakan merupakan postur yang unik, dan semakin lama semakin sulit, serta menuntut kekuatan dan keseimbangan ligamen dan otot yang sangat tinggi. Gerakan pertama relatif mudah dilakukan. Berdirilah dengan kaki dibuka selebar bahu, sanggah lantai dengan tangan, dan rentangkan tangan yang lain. Kemudian, gerakan kekuatan pendorong dalam tubuh Anda, dan terus alirkan ke seluruh tubuh, biarkan seluruh tubuh memasuki kondisi hampa. Hal ini memungkinkan peserta pelatihan untuk memobilisasi tenaga pendorong dengan mudah dan akurat.
Setelah 2 jam latihan tentatif, Xiao Hong baru berlatih jurus ketiga sebelum tubuhnya terasa sedikit kewalahan. Meskipun sakit, tubuh Xiao Hong sudah sangat lincah, tetapi jurus keempat terlalu abnormal. Yaitu, topang tubuh dengan tangan di tanah, tekuk kaki belakang, angkat hingga membentuk sudut 45 derajat, tahan selama 20 menit, dan kerahkan tenaga dorong dalam keadaan kosong. Jelas, untuk menyelesaikan gerakan seperti itu, dibutuhkan bukan hanya keseimbangan, tetapi juga kekuatan mutlak. Karena jika Anda ingin menyelesaikan gerakan keempat, Anda perlu melakukan latihan intensif pada tubuh Anda. Agar dapat menerapkan teknologi pola dalam pola pada pola sihir secepat mungkin dan menciptakan pola pertarungan yang hebat, Xiao Hong telah diam-diam memutuskan bahwa fokus latihannya baru-baru ini adalah pada pembelajaran pola cekung, serta melatih akurasi pengendalian kekuatan dan keterampilan pisaunya. Untuk latihan menggunakan pisau, Xiao Hong terutama menggunakan batu-batu pembawa yang sebelumnya telah dibuang. Meskipun tidak bisa lagi dibuat menjadi pola sihir, batu-batu itu masih cukup bagus untuk latihan. Ia hanya perlu menghaluskan pola-pola itu berulang kali dengan alat yang digunakan untuk memotong batu-batu pembawa. Xiao Hong menghabiskan sepanjang malam berlatih postur dan teknik pisau. Ketika tangannya lelah, ia berlatih postur, dan ketika tubuhnya lelah, ia berlatih teknik pisau. Jika tangan dan tubuhnya lelah, ia akan membolak-balik buku usang itu dan mempelajari hal-hal indah di dalamnya. Melalui penelitian berkelanjutan, Xiao Hong jelas dapat menemukan bahwa meskipun pengetahuan dalam buku rusak itu sudah ketinggalan zaman dan penulisnya agak keras kepala, harus diakui bahwa keterampilan penulis dalam membuat pola ajaib benar-benar mendalam. Melalui mempelajari teks tersebut, Xiao Hong merasa seolah-olah dia melihat seorang lelaki tua yang keras kepala dan sombong berdiri di depannya dan mengomel. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. Saat fajar menyingsing, Xiao Hong terbangun. Ia tidak merasakan sedikit pun beban di tubuhnya. Malahan, ia merasa sangat rileks. Otaknya tidak lagi mengantuk karena baru saja bangun. Semuanya terasa jernih dan tenaga pendorong di tubuhnya terasa cukup aktif. Jelas, efek dari latihan postur tubuh langsung terasa. Xiao Hong langsung melompat dari dan mulai mengumpulkan pecahan-pecahan batu yang berserakan di tanah ke dalam karung sedikit demi sedikit, bersiap mencari kesempatan untuk menghancurkan semuanya. Dalam benaknya, selain memikirkan pola sihir, masalah tersulit saat ini adalah uang. Di waktu luangnya kemarin, Xiao Hong sudah membuat perhitungan awal. Untuk membuat pola perang yang layak, selain teknologi untuk membuat pola sihir, ia membutuhkan setidaknya 5 koin emas. Di antaranya, darah binatang roh sangat diperlukan untuk membuat pola sihir perang. Jika ia ingin membuat pola yang lebih kuat, ia membutuhkan otak binatang roh. Inilah sumber kekuatan binatang roh dan alasan mengapa binatang roh berbeda dari binatang buas biasa. Tetapi benda itu, meskipun hanya seukuran kuku, harganya lebih dari 4 atau 5 koin emas. Uang. Memikirkan hal ini, Xiao Hong mendesah dalam hati. Namun, saat Xiao Hong mengikat erat mulut karung, ekspresinya tiba-tiba sedikit berubah. Ia samar-samar merasa ada yang tidak beres di luar jendela. Ia perlahan mengangkat tirai, dan ekspresi Xiao Hong tiba-tiba berubah. Ia langsung ketakutan. Saya melihat daerah sekitar rumah saya menjadi sangat ramai. Puluhan orang berbaris rapi di depan rumah mereka. Ada penambang dan penduduk desa dari kota Dongcheng. Ini, Xiao Hong sedikit bingung sejenak. Tentu saja, ia mengira akan ada lebih banyak orang yang datang berobat ke depannya, tetapi ia tidak pernah menyangka akan ada sebanyak ini. Tak diragukan lagi, Xiao Hong mengabaikan efek dari mulut ke mulut. Ini tidak mengherankan. Hanya ada 2 apoteker di dekat sini. Satu adalah adik laki-laki Suking, Sunan, pemilik apotek Miaodan, dan yang lainnya kemungkinan besar adalah Xiao Hong. Sunan hanyalah seorang murid Yu level 2, dan ia jarang menggunakan pola ajaib untuk mengobati penyakit. Ia tidak bisa membuat pola ajaib sendiri, sehingga harus membelinya dengan harga tinggi. Tidak ada yang bisa menandingi Xiao Hong yang bisa membuat pola ajaib untuk pengobatan. Tentu saja, yang lebih penting adalah Xiao Hong mematok harga yang murah, dan apotek Miaodan hanyalah toko gelap. Tidak mungkin, begitu banyak orang. Xiao Hong mencubit dagunya sedikit dan berkata dengan heran. Saat itu, Xiao Hong sepertinya tak punya pilihan selain membuka pintu untuk menerima pelanggan, tetapi soal harga, Xiao Hong tak mau lagi berkecil hati. Harganya akan dihitung setengah dari harga apotek Miaodan. Padahal, ini masih sangat murah. Setelah seharian bekerja keras, Xiao Hong akhirnya selesai merawat puluhan pasien satu persatu. Konsumsi energinya pun sangat besar. Untungnya, energi Xiao Hong kini telah mencapai tingkat ketiga magang mengemudi.
Dibandingkan dengan orang biasa, energinya jauh lebih kaya. Ia masih mampu membiayai konsumsi energi untuk mengobati penyakit dan cedera ringan, dan ia juga mendapat dukungan kuat dari manik-manik berpola sihir biru hitam. Yang lebih penting, karena Xiao Hong terus berhubungan dengan semua jenis pasien, hal itu pasti akan sangat membantu praktik medis dan pertumbuhannya sendiri. Dengan melakukan ini, Anda pasti dapat mengumpulkan banyak pengalaman, sehingga Anda dapat menemukan akar penyebab penyakit aneh Anda dan menyembuhkannya. Setelah menyeka wajahnya beberapa kali dengan handuk dingin yang basah dan melihat ke dalam kotak uang yang penuh, wajah Xiao Hong masih menunjukkan sedikit kegembiraan. Xiao Hong baru saja menghitung kasar. Setelah dikurangi biaya, ia mendapatkan hampir 1 koin emas di pagi hari. Ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan oleh Xiao Hong di hari biasa. Di saat yang sama, pendapatan sebesar itu juga membuat Xiao Hong merasa bahwa ia hampir saja menciptakan pola sihir perang yang kuat. Selama ia memiliki pola ibel perang yang kuat, Xiao Hong akan memiliki kemampuan tempur awal dan setidaknya mampu melindungi dirinya sendiri. Hanya dengan cara inilah ia dapat dianggap sebagai ahli pola sejati. Dengan cara ini, rutinitas hidup Xiao Hong pada dasarnya sudah mapan. Ia akan menemui pasien di pagi hari, berlatih sendiri di sore dan malam hari, dan menghabiskan 1 jam setiap hari untuk menambang, yang tujuan utamanya adalah mengumpulkan batu-batu pembawa. Kehidupan seperti ini berlangsung selama seminggu penuh. Hampir setiap hari, bisnis Xiao Hong sangat laris. Lagi pula, ia sering menggunakan pola-pola ajaib untuk mengobati pasien, dan ia sangat populer bahkan di kota Taiwu. Selama minggu ini, melalui usaha yang tak henti-hentinya, Xiao Hong akhirnya mampu menyelesaikan gerakan keempat dari metode latihan postur, dan keterampilan pisaunya juga meningkat pesat berkat usahanya sendiri. Dapat dikatakan bahwa dengan kekuatan Xiao Hong saat ini, ia hampir dapat menggunakan teknologi pola dalam pola untuk menciptakan dan bahkan menggerakkan pola sihir cekung. Pada saat yang sama, apotek Miao Dan hampir kosong. Pada hari-hari pertama, masih banyak orang yang datang untuk mendapatkan obat, tetapi pada hari-hari berikutnya, Xiao Hong mulai memobilisasi Li Le dan yang lainnya untuk mengumpulkan herbal dan membayar mereka. Akibatnya, jumlah orang yang datang untuk mendapatkan obat hampir nol. Tidak ada satu pasien pun sepanjang pagi, yang sangat tidak lazim bagi apotek Miao Dan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tambang Dongcheng dan bahkan wilayah kota Dongcheng telah mengusir semua apotek kecil di sekitarnya berkat posisi Su Qing sebagai kepala dan pengaruhnya yang relatif kuat. Hanya ada satu apotek bernama Miao Dan. Para penambang dan bahkan penduduk desa di kota Dongcheng hanya bisa datang ke sini jika mereka ingin berobat. Terus terang, ini adalah monopoli terang-terangan, dan inilah alasan langsung mengapa apotek Miao Dan berani mematok harga selangit. Pada saat ini, wajah Sunan pucat pasi saat dia duduk di apotek, menatap pintu yang dingin. Su Qing duduk di samping meja kopi di apotek, wajahnya tenang, menikmati makan siangnya dengan tenang. Semua hidangan di meja kopi dipilih dengan cermat, dan sama sekali berbeda dari makanan yang dimakan para penambang. Menurut Su Qing, situasi apotek Miao Dan kemungkinan besar disebabkan oleh munculnya apotek baru di dekatnya, yang memberi pasien pilihan baru. Jika tidak, meskipun apotek Miao Dan mematok harga tinggi, orang-orang tetap akan datang, karena di dunia ini, sangat sedikit orang yang lebih mementingkan uang daripada nyawa mereka. Su Qing tidak menunjukkan keseriusan apapun tentang hal-hal seperti itu. Di tambang kota timur, bahkan di sekitarnya, dia adalah rajanya. Jika ada apotek baru, dia akan langsung membersihkannya. Sesaat kemudian, seorang pemuda bertubuh pendek dan agak gemuk berlari cepat masuk. Wang Liang, bagaimana informasi yang kuminta kau cari tahu? Su Qing melirik pria yang agak gemuk itu, meletakkan sumpitnya, menyesap tehnya, dan bertanya. Saudara Su, saya sudah tahu semuanya. Alasan mengapa pasien kita begitu sedikit di sini adalah karena Xiao Hong. Dia membuka apotek kecil di rumah, dan dia menerima setidaknya 40 hingga 50 pasien setiap hari. Harganya sangat murah, hanya setengah dari harga kita, dan khasiatnya juga sangat bagus. Sampai sekarang, tingkat kesembuhannya 100%. Lagi pula, saya dengar Xiao Hong bisa mengendalikan pola sihir obat untuk mengobati pasien. Pria bernama Wang Liang itu berbicara dengan nada menyanjung di setiap katanya. Dia juga adik dari simpanan Su Qing, dan dianggap sebagai orang kepercayaan Su Qing. Su Qing tak kuasa menahan diri untuk mengucapkan kata-kata itu, dan satu-satunya jejak kekhawatiran di raut wajahnya telah lenyap sepenuhnya. Sebelumnya, Su Qing agak khawatir akan bertemu seseorang dengan latar belakang tertentu yang akan datang untuk bersaing dengannya memperebutkan bisnisnya. Namun, ketika mendengar nama Xiao Hong, Su Qing merasa lega.
Su King mengenal Xiao Hong dengan sangat baik. Ia seorang yatim piatu, tak berdaya, tanpa latar belakang apapun, dan hanyalah seorang pria yang sekarat. Aku tak menyangka semut sekecil itu bisa membuat masalah, kata Su King lirih, matanya sedikit menyipit, memperlihatkan tatapan sinis. Su King sama sekali tidak menganggap serius Xiao Hong, seorang penambang kecil. Meskipun Xiao Hong mampu mengendalikan pola ibel obat, itu paling-paling hanya setingkat murid tingkat 2, dengan hampir tidak ada kekuatan serangan yang efektif. Seorang penambang biasa ingin merebut sesuatu dari kita. Menurutku, dia hanya berpikir 1 tahun hidupnya terlalu lama. Sunan berkata dengan nada meremehkan, lalu mengalihkan pandangannya ke Su King kakak, apa yang akan kau lakukan? Ada banyak cara, dia hanyalah penambang yang sekarat. Dengan kekuatanku, membasminya adalah hal yang mudah. Apalagi yang tidak bisa kulakukan. Su King menjawab dengan lembut, dan mulai memikirkan cara menghadapi Xiao Hong dalam benaknya. Xiao Hong yang berada di rumah, memandang pasien terakhir yang sembuh dan pergi dengan rasa terima kasih yang mendalam, lalu berbalik dan segera mengemasi tasnya. Setelah berhari-hari menjalani perawatan medis, bahan-bahan dan pola ajaib obat yang dimiliki Xiao Hong telah habis terpakai. Yang tersisa hanyalah pola ajaib obat anti-inflamasi super yang telah ia buat sebelumnya, yang tepinya retak dan hampir tidak bisa digunakan sekalipun. Yang harus dilakukan Xiao Hong sekarang adalah pergi ke kota Taiwu lagi dan membeli beberapa bahan untuk membuat pola sihir. Tentu saja, bahan yang paling penting adalah bahan untuk membuat pola perang. 20.